Keyboard Immortal Season 29 Kunjungan Kecantikan. Oh, proposal bisnis macam apa? Wanita di balik layar itu penasaran. Chen Xuan tertawa keras. Dia tidak segera menjawab dan malah berkata, kedua belah pihak harus mengungkapkan ketulusan mereka sebelum bisnis dibahas. Saya sudah datang secara pribadi, menunjukkan cukup ketulusan, tetapi bos geng itu masih menjauhi saya dan menolak untuk menunjukkan diri. Tidakkah kamu merasa bahwa ini sedikit kurang dalam ketulusan? Petik 2. Tawa lembut terdengar dari balik layar. Ini adalah kebiasaan yang sudah saya terbiasa setelah bertahun-tahun. Saya berharap Stocket Master Chen tidak tersinggung. Petik 2. Sosok cantik dan bergerak perlahan keluar dari balik layar begitu dia selesai berbicara. Mata Chen Xuan segera berbinar. Gadis di depannya mengenakan pakaian merah menyala. Pakaian atasnya pendek, memperlihatkan perutnya yang ketat. Kulitnya cerah dan menawan, kenyal dan lembut, namun dia bisa melihat dari satu pandangan bahwa pinggangnya pasti sangat fleksibel. Jika dia bergerak sambil duduk di atasnya, maka itu pasti akan anggun dan penuh dengan kekuatan ledakan. Tidak hanya bagian bawah pakaian atasnya yang cukup pendek, belahan dadanya juga terlihat jelas. Sebuah alur yang dalam dapat dilihat di antara puncak-puncaknya yang tinggi, segera menarik perhatian seseorang di sana, namun tidak ada yang benar-benar terlihat. Tapi semakin banyak hal seperti ini, semakin menggelitik hati. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah wajahnya tersembunyi di balik kerudung merah, menyembunyikan sebagian besar wajahnya. Dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Tapi mata besar dan indah itu mengilustrasikan bahwa sisa wajahnya di bawah pasti tidak mengecewakan. Chen Xuan berpikir sendiri bahwa dengan sosok luar biasa seperti ini, apakah wajahnya menarik atau tidak sudah tidak terlalu menjadi masalah. Pada saat yang sama, dia merasa ini agak aneh. Mereka yang terlibat dalam penyelundupan bawah tanah biasanya berada di luar setiap hari, makan dan tidur di luar ruangan. Kulitnya seharusnya lebih kecoklatan, mengapa dia terlihat seperti mandi susu setiap hari? Bos geng jenis ini lebih terlihat seperti gadis dari keluarga kaya. Namun, bos geng ini selalu misterius, tidak pernah muncul di depan orang lain. Karena itu, masuk akal baginya untuk tidak kecoklatan. Wanita muda berpakaian merah ini sepertinya tidak terlalu keberatan ketika dia melihat tatapannya yang berapi-api. Senyuman menawan muncul di sudut bibirnya. Apakah ini cukup untuk mengungkapkan ketulusan saya? Tapi tentu saja, Chen Xuan berpikir dalam dirinya sendiri akan ada lebih banyak ketulusan jika Anda menelanjangi sedikit lagi. Lalu aku bertanya-tanya bisnis macam apa yang ingin didiskusikan oleh Master Stocket Chen denganku. Suara wanita itu membawa nada genit. Bersama dengan pakaian idan tubuhnya yang kencang, itu sudah cukup untuk membuat pria manapun menjadi binatang buas. Cewek ini bahkan mungkin tidak kalah dengan Immortal Abode Qiu Honglei. Chen Xuan menelan ludah. Dia benar-benar ingin bergegas dan meremas tubuh itu. Tapi dia masih merasa was-was terhadap reputasi Welgang. Dia tidak berani bertindak sembarangan sebelum dia belajar lebih banyak tentang grup ini. Saya datang ke sini hari ini untuk membahas masalah investasi. Mata Chen Xuan berkeliaran bola-balik antara dada dan pantatnya, dalam hati berpikir dalam hati bahwa saya ingin berinvestasi dalam kedua aset ini. Saya tidak tahu apa yang dimaksud Master Stocket Chen. Wanita itu agak bingung. Ini jelas bisnis garam terlarang. Mungkinkah Welgang masih memiliki bisnis yang berbeda? Chen Xuan dengan tenang bersandar ke kursinya, sembarangan mengagumi keindahan di hadapannya. Mendiskusikan bisnis dengan gadis secantik itu benar-benar hal yang menyenangkan. Alis gadis itu berkerut. Suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Blackwing Stocket selalu menjalankan bisnis kami secara mandiri selama bertahun-tahun. Apa yang ingin dikatakan oleh Stocket Leader? Petik 2. Perdagangan garam ilegal menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Dia jelas tidak ingin berbagi keuntungan dengan orang lain. Bos geng tidak perlu khawatir. Saya tidak datang ke sini untuk memperebutkan bisnis geng yang dihormati, melainkan untuk bekerja sama, jelas Chen Xuan. Wanita itu berkata dengan bingung, bagaimana Anda ingin bekerja sama? Chen Xuan berkata, bisnis Welgang bahkan lebih berbahaya daripada aktivitas Blackwing Stocket kita dari sudut pandang tertentu. Terlepas dari apakah itu istana kerajaan atau Bright Moon Duke, mereka akan jauh lebih bahagia tanpa duri ini di pihak mereka. Tetapi barang yang Anda jual bahkan tidak kalah dengan garam resmi sama sekali, bahkan mungkin sedikit lebih baik. Alasan mendasar di balik ini adalah bahwa garam yang sama, tanpa izin garam resmi, menjadi garam ilegal. Petik 2. Mungkinkah Anda bisa mendapatkan izin garam? Wanita ini segera bereaksi. Petik 2. Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Kenapa lagi aku berani datang ke pulau ini untuk mengganggu bos geng? Hal-hal izin garam ini dikontrol dengan sangat ketat oleh istana kerajaan, dan hanya ada jumlah tetap setiap tahun. Bagaimana mungkin Anda? Wanita itu akhirnya bereaksi di tengah kalimat, saya mendengar bahwa Tuan Muda Klan Wang diculik. Menurutku ini adalah pekerjaan Tuan Benteng. Petik 2. Chen Xuan sedikit terkejut. Aku tidak menyangka bos geng memiliki jaringan informasi yang hebat di pulau ini.
Wanita itu menunjukkan senyum tipis. Mau bagaimana lagi? Tanpa jaringan informasi yang baik di lini kerja kami, geng kami akan binasa beberapa kali. Petik 2. Chen Xuan merasa ini juga masuk akal. Benar, saya punya cara untuk mendapatkan izin garam resmi melalui klan Wang, itulah sebabnya saya ingin menginvestasikan izin garam ini dalam bisnis garam ilegal. Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan anggukan. Memang ada sedikit ketertarikan di balik kesepakatan ini. Saya ingin tahu bagaimana Stocket Master Chen ingin membagi keuntungan. Petik 2. Chen Xuan tertawa dan berkata, karena semua orang telah mengungkapkan ketulusan seperti itu, maka itu jelas harus berusia 50-50, dengan tidak ada pihak yang kalah. Wanita itu tertawa dingin ketika mendengar ini. Tidak ada pihak yang kalah. Pemimpin Stocket hanya memberi kami beberapa izin garam dan tidak perlu melakukan hal lain, izin garam Anda juga datang tanpa biaya apapun. Bukankah terlalu berlebihan untuk meminta 50%? Petik 2. Chen Xuan menyembunyikan senyumnya. Disinilah kata-kata bos geng itu salah. Perdagangan garam penuh dengan keuntungan besar untuk memulai, perbedaan terbesar antara garam ilegal dan resmi adalah bahwa tidak ada izin garam. Kami sekarang menawarkan Anda semua cara untuk memiliki identitas yang sah, jadi bagaimana bisa 50% terlalu banyak? Petik 2. Begitulah cara menghitung angka, kata wanita dengan suara mendung, perdagangan garam ilegal kami dan garam resmi menempuh jalur yang sama sekali berbeda. Jika kami akhirnya memberi Anda setengah dari keuntungan kami begitu saja, maka keuntungan kami mungkin lebih sedikit daripada menjual garam ilegal saja. Mengapa kita repot-repot melakukan semua upaya ini pada saat itu? Petik 2. Chen Xuan menggelengkan kepalanya. Bos geng, tolong jangan mencoba menggangguku dengan berpikir bahwa aku tidak mengerti perdagangan ini. Garam ilegal dijual seharga 20 hingga 30 koin 1 jin, sedangkan garam resmi biasanya dijual seharga 100 koin, terkadang bahkan dijual seharga 150 koin. Ada perbedaan 6 hingga 7 kali keuntungan, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda malah kehilangan uang melalui kesepakatan ini? Petik 2. Master Stocket hanya mengetahui sebagian dari informasi. Padahal harga garam pemerintah tinggi, tapi rakyat biasa tidak mampu sama sekali, semuanya beralih ke garam haram kita, jelas perempuan itu, makanya 6-7 kali untung itu hanya teori. Pada kenyataannya, itu tidak mencapai harga ini sama sekali, sebenarnya jauh di bawah harga ini. Petik 2. Lalu seberapa cocok bos geng itu? Chen Xuan sebenarnya tahu tentang situasi sebenarnya juga. Dia sengaja menekan pihak lain sekarang. Wanita itu terdiam beberapa saat. Kemudian, bibir merahnya mengucapkan angka. 10% dari keuntungan tahun depan paling banyak. 10%. Chen Xuan sangat marah. Dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Apakah Anda mencoba memancing pengemis atau sesuatu di sini? Saya datang dengan niat baik. Bukankah bos geng melewati batas di sini? Petik 2. Gelombang tekanan melonjak keluar. Anggota Welgang di luar semua bergegas untuk masuk ke dalam, tetapi mereka semua dicegah untuk masuk oleh wanita ini. Setelah meneriaki bawahan itu untuk berhenti, baru kemudian dia berbalik dan menjawab dengan cara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Tolong jangan cepat marah, Tuan Stocket Chen, dengarkan saya menjelaskan lebih detail. Garam ilegal kita sebenarnya tidak membutuhkan izin garam, ini masih dua jalur yang sama sekali berbeda pada akhirnya. Tentu saja, memiliki izin garam dapat menambah lapisan perlindungan ekstra, mengurangi risiko bisnis kita. Sangat disayangkan bahwa izin garam Master Stocket hanya satu kali kesepakatan. Anda tidak memiliki cara untuk menyediakan sumber tetap. Petik 2. Selain itu, pemimpin benteng tidak boleh berpikir bahwa kami sangat nyaman di sini. Kenyataannya, sebagian dari pendapatan kita digunakan untuk menyuap berbagai pihak, atau bagaimana kita bisa bertahan selama bertahun-tahun. Dengan sebagian besar keuntungan berada di tangan orang-orang itu, kami hanya memiliki sebagian kecil bagi diri kami sendiri. Itulah mengapa menawarkan kepada Tuan Benteng dengan 1/10 dari keuntungan sudah merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat saya terima. Petik 2. Senyum merenung muncul di wajah Chen Xuan. Saya sudah mendengar bahwa Welgang memiliki beberapa koneksi dengan pemerintah. Saya ingin tahu tokoh hebat mana yang Anda bagikan. Petik 2. Ekspresi wanita ini berubah. Master Stocket bertindak terlalu jauh dengan pertanyaan ini. Chen Xuan tahu bahwa dia juga tidak akan menjawab. Dia tertawa keras dan berkata, kalau begitu 20%, saya tidak bisa lebih rendah lagi. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Paling banyak 15%. Chen Xuan menjadi diam. Baiklah, kita telah mencapai kesepakatan. Yang ini cepat atau lambat akan membawamu ke kamar. Pada saat itu, Anda akan menjadi milik saya, uang Anda akan menjadi milik saya, semuanya akan menjadi milik saya. Bukan masalah besar untuk mengurangi sedikit sekarang. Saya berharap kerjasama kita sukses. Wanita itu memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia mengangkat cangkir tehnya sebagai roti panggang. Chen Xuan berpengalaman dalam hal ini juga. Dia tidak takut dia meracuninya, mengangkat cangkirnya juga. Dia menyesap dan berkata,
aku masih belum mendengar nama bos geng itu setelah mengobrol sekian lama. Wanita itu menjawab, nama keluarga saya Guan. Guan, Chen Xuan sedikit kesal, berpikir bahwa wanita ini bahkan tidak menyebutkan namanya. Namun, dia akan mengetahuinya suatu hari nanti. Sementara kesepakatan bisnis semacam ini dilakukan di pulau itu, Zuan sedang mencari tempat persembunyian Chen Xuan dengan dokumen yang diberikan Jiang Luofu kepadanya. Dia selalu memeras otak tentang bagaimana dia akan mengambil alih properti Plum Blossom Sekte sejak Zuan memberinya catatan hutang 7,5 juta tael. Dengan kemampuan akademi, tidak terlalu sulit untuk menemukan aset Plum Blossom Sekte di permukaan dan dalam kegelapan. Ketika dia melihat Zuan berkunjung, Jiang Luofu juga tidak merasa ragu. Dia langsung menyerahkan informasi yang dia kumpulkan. Lagi pula dia akan menyuruhnya mengambil alih properti itu, jadi memberinya informasi ini sebelumnya bukanlah masalah besar. Ketika dia melihat semua properti dikemas bersama, di dalam hati Zuan tidak bisa berkata-kata. Kasino benar-benar menghasilkan uang sebanyak itu. Dia juga tidak berani berlama-lama. Dia membawa Jiao San dan penjaga klan Chu lainnya bersamanya. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun bahkan setelah mencari hampir sepanjang malam. Apa aku salah menebak? Zuan agak sedih. Dia hanya bisa kembali ke Riel Chu dulu. Dia masih harus memberikan perawatan kepada Cucuyan. Ketika dia kembali ke klan Chu dan melaporkan hal-hal ini, Tuan, Nyonya, dan Cucuyan semuanya mengerutkan kening. Situasi ini jelas merupakan hal yang paling mereka khawatirkan. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan Wang Yuanlong, maka hubungan klan Wang dan Chu akan berakhir. Segalanya akan benar-benar merepotkan. Tepat pada saat ini, Cheng Shuping berlari dan berkata dengan semangat, Tuan muda. Seseorang sedang mencarimu di luar. Petik 2. Siapa? Zuan agak penasaran. Siapa yang mencarinya larut malam, bahkan membuat orang ini begitu bersemangat. Cheng Shuping membuka mulutnya. Dia tiba-tiba memperhatikan Chu Zongtian dan yang lainnya di samping, segera menelan kata-kata sebelumnya. Orang yang rendah hati ini tidak berani mengatakannya. Apa yang tidak berani kamu katakan? Kapan Anda belajar bersenandung dan berseru seperti ini? Qin Wanru berkata dengan tidak sabar. Dia memiliki kesan tentang orang ini. Saat itu, dia menawarkan untuk menemukan selir terbaik untuk suaminya, membuatnya sedikit marah. Cheng Shuping berpikir sendiri bahwa luka-lukanya akibat cambukan masih belum sembuh. Tetapi dengan Tuan dan Nyonya menatapnya, dia tidak berani untuk tetap diam, menjawab, ini Nyonya Qiu. Wanita yang mana Qiu? Chu Zongtian tercengang, tidak bisa segera bereaksi. Cheng Shuping berkata dengan bangga, apa wanita Qiu lain yang ada di kota Bright Moon? Ini jelas Qiu Honglei dari Immortal Abode. Petik 2. Pria yang tak ada habisnya merasa sulit bahkan untuk bertemu dengannya, namun dia datang jauh-jauh di tengah malam untuk mencari Tuan Muda. Dia segera merasakan semacam kebanggaan tangan kedua. Bab 282, memasuki pintu. Qiu Honglei. Ekspresi Qin Wanru langsung menjadi mengerikan. Dia belum pernah melihat gadis yang begitu proaktif terhadap menantu orang lain sebelumnya. Cucuyan tampaknya juga tidak terlalu senang. Istri mana yang akan senang mendengar bahwa seorang pelacur datang mencari suaminya pada larut malam? Untuk siapa Qiu Honglei di sini? Chu Zongtian masih bingung. Tuan muda, Cheng Shuping mengedipkan matanya. Dia ingat bahwa guru ini juga memuji Qiu Honglei atas penampilannya beberapa tahun yang lalu. Apakah sang guru cemburu? Tetapi guru benar-benar lebih baik daripada tuan muda dalam hampir segala hal. Satu-satunya bagian di mana dia terlalu jauh di belakang tuan muda adalah menjemput gadis-gadis. Selama bertahun-tahun, Chu Zongtian tidak memiliki selir, dan Cheng Shuping sendiri dikirim untuk bekerja di gudang kayu karena masalah ini. Sekarang periksa Tuan Muda. Sudah ada semua jenis legenda tentang dia tidak lama setelah dia memasuki perkebunan. Guru? Oh guru, Anda benar-benar perlu mempelajari keterampilan ini darinya. Di bawah tatapan aneh semua orang, Zuan berkata dengan malu, mungkin pihak lain memiliki sesuatu yang pantas untuk didiskusikan denganku. Aku akan segera kembali. Masalah yang benar. Masalah pantas apa yang akan membuat pelacur rumah bordil berkeliaran di sini pada tengah malam? Qin Wanru mendengus. Kamu tahu, ini kesempatan besar. Aku akan melihat sendiri apa yang terjadi. Petik 2. Chu Zongtian mengangguk. Aku juga harus memeriksanya. Qin Wanru menatap suaminya. Apakah pria ini tertarik untuk mengetahui apa yang sedang terjadi atau tertarik pada Qiu Honglei sendiri? Tapi itu tidak baik baginya untuk bertingkah di bawah banyak pasang mata. Dia hanya bisa menembak Zuan dengan tatapan penuh kebencian. Seluruh kekacauan ini karena bocah ini. Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 333 rage. Zuan sudah mati rasa saat melihat poin rage. Dia memutuskan untuk membiarkan Qin Wanru mengamuk, itu tidak seperti dia benar-benar akan melakukan apapun. Kelompok mereka bergegas ke pintu masuk. Cucuyan tidak pernah mengatakan apa-apa dari awal sampai sekarang,
tetapi tindakannya mengikuti diam-diam sudah berbicara tentang segalanya. Ketika mereka tiba di pintu masuk, mereka menemukan bahwa cukup banyak orang telah berkumpul. Semuanya keluar dari dalam klan Chu untuk bergabung dalam keaktifan. Bagaimanapun, reputasi Qiu Honglei adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota Brightmoon, dari mereka yang berusia 80-an hingga anak-anak kecil. Tidak mungkin mereka tidak akan tahu tentang dia selama mereka laki-laki. Meskipun disiplin klan Chu sangat ketat, mereka semua masih tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Mereka bergegas untuk melihat keindahan yang mengejutkan dunia ini. Bagaimanapun, dengan status dan pendapatan mereka, mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melihat Ratu Pelacur Immortal Abode. Dengan sosok dan penampilan seperti itu, tes gelombang. Jika aku bisa mendapatkan istri seperti ini. Tidak, bahkan jika aku bisa memilikinya selama sehari, bahkan kematian akan sepadan. Dia benar-benar terlalu cantik. Saya tidak berpikir dia jauh lebih rendah dari Miss pertama. Petik 2. Kamu mau mati. Anda benar-benar berani menggunakan kesalahan pertama sebagai perbandingan. Tapi kurasa Miss pertama agak dingin. Senyuman Lady Qiu sedikit menarik hati sanubari. Petik 2. Kudengar dia sedang mencari tuan muda. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bro, kamu sangat ketinggalan berita. Tuan muda memiliki beberapa keterampilan gila di bidang ini. Petik 2. Tentu saja, tidak semua orang bersemangat. Chu Hongcai tidak mempercayai telinganya saat mendengar kedatangan Qiu Honglei. Sepatunya bahkan tidak terpasang dengan benar ketika dia berlari keluar pintu. Benar saja, dia melihat sosok yang dia dambakan siang dan malam. Setiap senyum dan cemberut dari gadis ini membuatnya gila. Namun tipe wanita sempurna ini malah mencari pria yang berbeda di tengah malam. Hati Chu Hongcai seperti vas yang pecah ke tanah padat, langsung hancur berkeping-keping. Lupakan saja, seperti yang dikatakan Yu Cheng. Lebih baik dia bersama Zuan daripada pria lain, tanah subur tidak diberikan kepada pria lain untuk bertani. Tapi kenapa aku merasa ingin menangis? Qiu Honglei tidak merasakan apapun di bawah bisikan di sekitarnya. Dia masih berdiri di sana sambil tersenyum, dengan tenang menunggu orang itu. Gerbangnya segera dibuka. Para penjaga semua menyembunyikan senyum mereka sekaligus ketika mereka melihat Chu Zongtian. Mereka semua mengangkat kepala dan menjulurkan dada, tidak lagi berbicara omong kosong. Qin Wanru awalnya marah karena marah. Namun, amarahnya sepertinya tiba-tiba berhenti begitu dia melihat gadis ini. Bagaimana bisa ada gadis secantik di dunia ini? Putri tertuanya juga sangat cantik, tapi itu adalah tipe kecantikan yang pendiam dan kesepian, sejenis perasaan dunia lain. Wanita di hadapannya ini tampak seperti perwujudan sempurna dari kecantikan duniawi. Seluruh sosoknya dipenuhi dengan pesona feminin. Lupakan tentang pria, bahkan wanita pun mungkin akan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar tanpa terkendali. Tapi dia bereaksi sedetik kemudian. Mengapa saya memuji seorang gadis yang mencoba mencuri pria putri saya? Pah, dia hanyalah rubah betina menawan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat mata suaminya melebar. Dia sangat marah sehingga dia berjalan terburu-buru, diam-diam mencubitnya. Wajah Chu Zongtian memerah, batuk untuk menyembunyikan rasa malunya. Saya memberi hormat kepada Brightmoon Duke, Madam Chu, dan Nona pertama Chu. Qiu Honglei sedikit terkejut saat melihat kedatangan mereka. Namun, dia tidak merasa terlalu gugup. Dia menyapa mereka masing-masing dengan senyuman, setiap tindakan penuh sikap yang tepat, tidak ada satu cacat pun yang bisa diambil. Chu Zongtian menatap istrinya dengan rasa bersalah, tetapi dia adalah master klan. Wajar jika dialah yang menjawab pada waktu seperti ini. Dia berdehem dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa Nona Qiu memutuskan untuk berkunjung larut malam. Honglei datang untuk memberitahu Ah Su beberapa hal. Saya tidak menyangka akan mengganggu guru dan nyonya, saya benar-benar harus meminta maaf. Qiu Honglei membungkuk untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Hati semua pria di sekitarnya hampir meleleh. Bagaimana mereka bisa mengeluarkan sedikit pun teguran terhadap gadis ini? Untuk apa kau membutuhkan Ah Su? Qin Wanru berkata dengan tidak senang. Dia tahu bahwa kepribadian putrinya lebih dingin, jadi dia mungkin tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apapun. Sebagai seorang ibu, dia jelas harus membantunya di sini. Jika sebelumnya, aku akan sangat senang melihat seseorang mengambil Zuan, bocah yang menyebalkan itu, pergi. Mengapa sekarang saya khawatir dia diambil oleh orang lain? Qin Wanru berpikir bola-balik, tetapi dia menyelesaikan dengan alasan, kita harus menemukan orang lain untuk menggantikannya untuk menolak tawaran kekuatan yang berbeda, dan itu bahkan akan merusak reputasi putriku, sebagai alasan. Biarpun itu sampah klan kita. Bagaimana kita bisa membiarkan gadis lain mengambilnya secara acak? Qiu Honglei tanpa sadar melihat sekelilingnya ketika dia mendengar pertanyaannya, ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Saya ingin berbicara dengan Ah Su tentang hal-hal ini secara pribadi, membicarakannya di sini mungkin tidak terlalu bagus. Oh,
Orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi penuh pengertian. Apakah mereka bahkan harus menebak apa yang dilakukan pria dan wanita secara pribadi di tengah malam? Chu Hongcai akhirnya mengambil potongan-potongan hatinya dengan susah payah, hanya untuk itu dihancurkan dengan kejam sekali lagi oleh tawa ambigu di sekelilingnya. Rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan terlalu terluka jika dia pergi lebih awal, namun dia tidak bisa melepaskan emosinya. Dia merasa memberi wanita cantik itu beberapa penampilan lagi masih merupakan hal yang baik. Qin Wanru dengan paksa menahan amarahnya. Klan Chu kami selalu melakukan banyak hal dengan cara yang lugas. Bagaimana kita bisa memiliki sesuatu yang tidak bisa diucapkan di tempat terbuka? Masalah macam apa itu? Petik 2. Qiu Honglei mengedipkan matanya, berkata dengan polos, tapi aku bukan seseorang dari klan Chu. Mata besar yang berkedip-kedip itu menarik belas kasihan semua orang. Nafas Qin Wanru berhenti. Rubah betina sialan ini. Jika saya adalah seorang laki-laki, saya benar-benar tidak akan bisa mengatakan banyak sebagai sanggahan. Ketika dia baru saja akan marah, Qiu Honglei mengubah topik pembicaraan. Tapi apa yang ingin saya bicarakan tidak perlu disembunyikan dari nona muda. Bisakah kita menemukan tempat yang tenang untuk berbicara? Petik 2. Meskipun dia menanggapi pertanyaan Qin Wanru, dia masih memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada Cucuyan. Dia sebelumnya sedikit tidak puas karena Cucuyan menjadi kecantikan nomor 1 yang diakui publik. Dia hanya menghubungkannya dengan dia sebagai putri sang duke yang berharga. Tapi sekarang setelah mereka bertemu, dia tidak bisa memilih satu kekurangan pun tidak peduli seberapa tinggi dia menetapkan standarnya. Dia keren dan elegan. Apa yang membuatnya lebih iri adalah bahwa dia secara alami memberikan tipe sifat menyendiri dan transenden. Ini adalah sesuatu yang selalu dia kurangi. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit keengganan dari tinggal di tempat seperti Immortal Abode, tempat yang dipenuhi pria begitu lama. Sementara Qiu Honglei mengukurnya, Cucuyan melakukan hal yang sama. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa Ratu Pelacur Zuan dan Immortal Abode sudah dekat, meskipun dia tampak agak tidak senang di permukaan, jauh di lubuk hatinya, dia tidak terlalu peduli sama sekali. Dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri di antara rentang usianya, terlepas dari apakah itu penampilannya atau penampilannya. Tidak peduli berapa banyak orang membual tentang Qiu Honglei di kota Bright Moon, dia hanya menepis semuanya dengan tawa. Tetapi ketika dia secara pribadi melihat wanita yang sangat cantik ini di hadapannya, dia tiba-tiba merasa sedikit penyesalan. Apakah dia membuat kesalahan dengan membiarkan Zuan mendekati wanita ini? Zuan yang sedang menonton ini dengan geli dari samping tiba-tiba merasa menggigil di punggungnya. Dia segera melihat sekelilingnya. Apa-apaan? Tempat ini bahkan tidak berangin. Qin Wanru melihat sekeliling. Memang terlalu banyak orang yang berkumpul di sini. Meskipun penjaga klan Chu biasanya setia, masih mungkin bagi orang lain untuk menanam beberapa mata-mata. Kalau begitu kita akan masuk dulu. Dia berbalik untuk pergi setelah dengan dingin mengatakan ini. Dia menarik suaminya yang sedang menatap kosong padanya. Terima kasih Nyonya Gelombang, Qiu Honglei tersenyum. Dia meminta pelayannya untuk menunggu di luar, dan kemudian dia mengangkat gaunnya, mengikuti mereka ke dalam. Qin Wanru berpikir untuk apa kau berterima kasih padaku. Tiba-tiba, ekspresinya membeku, karena dia menyadari sesuatu. Dari sudut pandang tertentu, bukankah dia membiarkannya masuk? 1. Setan rubah ini benar-benar sangat licik. Tetapi ketika dia menatap gadis ini dan melihat bahwa ekspresinya tidak berubah sama sekali, Qin Wanru tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir. Ketika kelompok mereka memasuki ruang belajar, Qin Wanru mengusir semua orang keluar. Baru setelah itu dia menatapnya dan berkata, sekarang bisakah kamu bicara? Qiu Honglei tersenyum. Dia memandang Zuan di sebelahnya dan berkata, ah Zu, aku dengar kamu terburu-buru kemana-mana hari ini. Apakah Anda mencari tuan muda klan Wang itu? Petik 2. Zuan mengangguk. Bagaimana kamu tahu? Memang itulah yang saya lakukan, tetapi saya tidak melihat satu pun jejaknya. Petik 2. Qin Wanru mengerutkan kening, sedikit tidak senang karena mereka membocorkan intelijen penting tersebut kepada orang luar. Jika ini bocor dan Wang Fu tahu, bukankah dia akan berlari dan memulai gangguan lain? Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Paling buruk, haruskah mereka menahan Qiu Honglei di sini untuk mencegah rahasia itu pergi? Laki-laki di rumah ini mungkin akan sangat senang jika aku melakukan itu. Qiu Honglei berkata, sebenarnya saya punya berita tentang Tuan Muda Wang. Saya ingin memberitahu Anda karena ini mungkin penting bagi Anda. Petik 2. Sementara itu, dari pihak Welgang, bos geng wanita muda mengajukan pertanyaan yang sama. Aku benar-benar bertanya-tanya di mana Master Pertahanan menahan Wang Yuanlong. Ekspresi Chen Xuan menjadi dingin. Apa niat bos geng dengan menanyakan pertanyaan ini? Wanita muda itu berkata sambil tersenyum,
tidak perlu bagi Master Benteng untuk merasa begitu gugup. Seluruh kota pasti mencari Wang Yuanlong sekarang. Jika penjaga benteng tidak mengawasi hal-hal di kota dan dia ditemukan, bukankah kesepakatan kita akan hancur? Petik 2. Bos geng tidak perlu merasa khawatir. Kami jelas tidak akan ditemukan, kata Chen Xuan bangga. Maka itu bagus. Wanita muda itu tiba-tiba mengganti topik. Ngomong-ngomong, ku dengar kalau penjaga benteng ingin membunuh seseorang bernama Xuan. Bab 283, Membeli Kebebasan. Benar, wajah Chen Xuan terdistorsi begitu dia mendengar nama Xuan. Dia tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan orang yang membunuh saudaranya. Tidak hanya dia tidak mengenali musuh bebuyutannya terakhir kali di Immortal Abode, anak itu bahkan membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Dia sangat marah. Anda berhasil menguasai Chen Xuan selama plus 404 rage. Chen Xuan yang tidak percaya menatap wanita ini. Mengapa bos geng tiba-tiba menyebut orang ini? Wanita itu menunjukkan senyum tipis. Hanya rasa ingin tahu saja. Saya belum pernah mendengar Stocket Master Chen secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin membunuh seseorang sebelumnya, dan orang ini masih hidup meskipun beberapa hari telah berlalu. Apakah Xuan ini memiliki semacam kemampuan luar biasa? Petik 2. Chen Xuan mencemooh dengan marah, dia sendiri tidak terlalu menonjol, tapi dia memiliki istri dan ayah yang hebat. Menantu klan Chu tidak semudah itu untuk dibunuh. Petik 2. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana kecil itu berparade keliling kota, dia yakin ada semacam penyergapan yang menunggu. Dia hanya bisa membuntutinya dari bayang-bayang. Tapi dia tidak memperhatikan apapun. Ini membuatnya semakin waspada untuk bergerak. Alasan Black Queen Stocket bertahan selama ini bukan karena budidayanya yang tinggi, melainkan karena kehati-hatiannya. Untungnya, meskipun dia tidak bisa membunuh Xuan, dia bisa menculik Wang Yuanlong di sepanjang jalan. Aku juga telah mendengar beberapa hal tentang menantu baru klan Chu. Dia tidak hanya di bawah perlindungan klan Chu, dia juga memiliki posisi di Akademi Bright Moon. Jika saya boleh bertanya, bagaimana rencana induk benteng untuk membunuhnya? Tanya wanita itu dengan rasa ingin tahu. Apa bos geng tidak akan tahu setelah aku membunuhnya? Chen Xuan jelas tidak ingin rencananya terungkap. Di saat yang sama, dia juga menjadi lebih waspada. Wanita itu tersenyum ketika melihat perubahan ekspresinya. Tolong jangan gugup penjaga benteng. Saya hanya khawatir karena ini bukan domain Black Queen Stocket. Apakah penjaga benteng membutuhkan bantuan Welgang? Petik 2. Chen Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Saya tidak membutuhkan bantuan orang lain jika saya ingin seseorang mati. Petik 2. Kalau begitu aku berharap Master Benteng sukses. Sedikit senyum muncul di mata wanita ini, tampilan ini benar-benar cukup untuk meluluhkan hati pria manapun. Chen Xuan menatapnya dengan mata terpaku. Dorongan untuk berlari dan merobek tabir itu memakan pengekangan dirinya, tetapi rasionalitasnya masih berlaku. Dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Karena kita sudah mencapai kesepakatan, yang ini akan pergi dulu. Dia sudah pergi untuk waktu yang lama. Dia agak khawatir sesuatu yang aneh akan tiba-tiba terjadi di kota, jadi mungkin lebih baik pergi lebih cepat daripada nanti. Sedangkan untuk wanita ini, dia akan menjadi satu-satunya hari itu. Tuan Benteng harus berhati-hati dalam perjalanan pulang, aku tidak akan melihatmu keluar. Kami pasti akan bertemu lagi. Wanita itu membungkuk. Bos geng itu sangat cantik, jadi tentu saja aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Chen Xuan tertawa keras, dan kemudian dia berbalik untuk pergi. Ketika tubuhnya benar-benar menghilang, wanita berpakaian merah itu membuka kerudung di wajahnya. Dia mencibir, hanya katak mesum lainnya. Xuan pasti akan kaget jika dia ada di sini. Ini adalah seseorang yang dia kenal. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pakaian dan sikap orang ini sama sekali berbeda dari biasanya. Di sisi lain, semua orang dikejutkan oleh kata-kata Qiyu Honglei. Chu Zongtian berteriak dengan panik, apa? Nyonya Qiyu tahu di mana Wang Yuanlong? Petik 2. Qiyu Honglei tersenyum malu-malu, tidak ada yang pasti, tapi saya menerima laporan bahwa seseorang yang mirip dengan Tuan Muda Wang dibawa ke distrik tertentu oleh beberapa orang. Qin Wanru sangat cemas. Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya jika kamu tahu di mana dia berada? Ada terlalu banyak orang sebelumnya, jadi saya tidak yakin apakah berita itu akan keluar jika saya membicarakannya di luar. Juga, saya khawatir Chen Xuan membalas dendam pada saya setelah masalah ini. Qiyu Honglei tampak seperti dia benar-benar takut. Chu Zongtian menatap istrinya, dan kemudian dia berkata kepada Qiyu Honglei dengan suara lembut, Nona Qiyu tidak perlu khawatir, kami pasti akan mengirimkan orang untuk melindungi keselamatan Anda di masa depan. Namun, bisakah Anda memberitahu kami alamatnya terlebih dahulu sehingga kami dapat mengirim beberapa orang untuk menyelamatkannya terlebih dahulu? Petik 2. Qin Wanru langsung marah ketika dia melihat suaminya menatapnya karena wanita lain. Tapi penyelamatan Wang Yuanlong sangat mendesak, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan menunggu jawabannya terlebih dahulu.
Tapi siapa yang mengira Qiu Honglei akan menggelengkan kepalanya dengan bibir tertutup? Apa artinya ini, Nona Qiu? Chu Zongtian berkata dengan bingung. Qiu Honglei berkata setelah sedikit ragu, aku hanya ingin memberitahu Ah Su. Melihat mata semua orang beralih padanya, Zuan tercengang. Apa bedanya ini? Mengatakan dan memberitahu mereka adalah hal yang sama, bukan? Aku akan memberitahu mereka nanti. Petik 2. Ini berbeda. Qiu Honglei menggelengkan kepalanya. Penampilan menawannya yang biasa malah menjadi sangat tegas. Zuan tercengang. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan perbedaannya. Cucuyan malah mengambil sesuatu. Kenapa Nyonya Qiu memperlakukan Ah Su dengan sangat berbeda? Qiu Honglei menyelinap Zuan, lalu dia berkata dengan malu-malu, karena aku menyukainya. Chu Zongtian sedang minum air, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hampir langsung menyemprotkannya. Qin Wanru kaget. Reaksi pertamanya adalah dia salah dengar. Mata Cucuyan juga menjadi bulat sepenuhnya. Dia jelas tidak berharap mendengar jawaban ini. Zuan saat ini juga sedang diombang-ambingkan badai. Apa yang wanita ini coba lakukan? Setelah keterkejutan awalnya, wajah Qin Wanru segera menjadi dingin. Nona Qiu, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan sekarang? Qiu Honglei mengangguk. Saya lakukan. Hati saya sudah dicuri oleh bakat, akal, dan karakternya dari pertemuan pertama kami. Aku langsung jatuh cinta padanya. Petik 2. Chu Zongtian menggosok telinganya. Kekasih sempurna yang dibicarakan Qiu Honglei adalah Zuan. Meskipun dia tidak pernah memperlakukan menantu ini dengan terlalu buruk, jika dia jujur, meskipun dia bukan sampah semua orang memanggilnya, dia masih terlalu jauh dari kekasih yang sempurna, bukan? Alis Qin Wanru juga berkerut saat dia melihat Qiu Honglei. Wanita ini terlihat cantik dan cerdik dari luar, tapi apa yang salah dengan matanya? Orang yang paling tidak terkejut adalah Cucuyan. Bagaimanapun, dia tahu lebih banyak tentang urusan Zuan daripada yang lain. Tapi kenapa wanita ini sampai sejauh ini? Apakah dia bisa mengatakan bahwa dia juga luar biasa? Cucuyan tanpa sadar menjadi sedikit tidak nyaman di dalam ketika dia menyadari bahwa rahasia ini hanya dia tahu sekarang diketahui oleh orang lain. Qiu Honglei angkat bicara saat ini. Tapi saya juga memahami status saya dengan baik, saya sama sekali tidak punya hak untuk bersaing dengan kegagalan pertama. Apa yang saya cari hanya untuk tetap damai di sisi Ah Su. Seorang selir baik-baik saja, bahkan menjadi gadis pelayannya juga baik-baik saja. Saya akan sangat senang melayaninya. Petik 2. Chu Zongtian. Qin Wanru. Cucuyan. Qin Wanru merasa agak sulit untuk memulihkan ketenangannya. Apakah benar-benar ada gadis yang proaktif seperti ini? Sudah berapa lama sejak dia memasuki rumah mereka? Apakah satu hal jika seorang wanita datang mencarinya, tetapi dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menjadi selir? Dia mungkin akan mengejarnya jika ini adalah gadis biasa, tapi reputasi Qiu Honglei di kota Brightmoon terlalu besar. Dia juga sangat cantik, jadi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berurusan dengan gadis ini seperti biasanya. Mengapa kecantikan yang bahkan dia tidak bisa tidak kagumi seperti bocah Zuan ini? Bahkan Zuan sendiri sedikit tercengang. Keduanya memang berbagi waktu yang menyenangkan di Immortal Abode sebelumnya, tetapi tidak ada tempat di mana mereka mencapai titik di mana mereka akan berbicara tentang pernikahan. Juga, bukankah mereka hanya bermain game sebelumnya, kedua belah pihak bersekongkol melawan yang lain? Mengapa Anda tidak memainkan kartu Anda seperti orang normal? Chu Zongtian mengeluarkan sedikit batuk. Nona Qiu, kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjadi selir Zuan. Dia jelas tidak akan memperlakukan kata-kata pelayan atau budaknya dengan serius. Bagaimana orang bisa tahan seseorang dengan status Qiu Honglei menjadi pelayan? Tapi dia benar-benar tidak bisa mengerti. Ada terlalu banyak pejabat tinggi dan individu terhormat yang dikalahkan oleh pesonanya. Semua dari mereka ingin mengambilnya sebagai istri mereka, namun semuanya ditolak tanpa kecuali. Semua orang bahkan mulai bertanya-tanya secara pribadi pria seperti apa yang benar-benar memenuhi standarnya. Banyak dari mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi di kota Brightmoon bahkan curiga bahwa dia ingin menjadi kepala rumah tangga. Mungkin dia berinvestasi pada beberapa bakat muda dan menjanjikan. Tapi pada akhirnya, dia memilih menjadi selir dari menantu keluarga lain. Apa-apaan ini? Iya, Qiu Honglei mengangkat kepalanya. Ekspresinya tegas, seolah dia mengatakan sesuatu yang sangat dia banggakan. Qin Wanru tidak tahan lagi. Berhentilah bercanda. Orang macam apa Nyonya Qiu itu? Anda dapat menemukan suami yang Anda inginkan. Kenapa kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menjadi selir Ah Su? Petik 2. Zuan benar-benar terpana. Kata-kata macam apa itu? Bukankah kamu membuatku terdengar seperti sampah? Qiu Honglei tersenyum. Memang banyak laki-laki yang bisa saya pilih, tapi saya hanya peduli dengan bakat dan karakter. Ah Zu adalah satu-satunya pria yang bisa menggerakkan hatiku selama ini. Aku sudah tahu bahwa dia adalah takdirku sejak pertama kali kita bertemu. Petik 2. Zuan berpikir seperti neraka, aku akan mempercayaimu.
Pertama kali kita bertemu kamu sudah jelas-jelas berencana melawanku. Tapi yang lainnya masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Mereka semua adalah penduduk setempat kota Brightmoon, jadi mereka jelas tahu betapa hebatnya reputasi Qiyu Honglei. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak peduli bagaimana mereka memeras otak mereka. Qiyu Honglei melanjutkan, saat itu, saya juga tahu bahwa status Ah Su agak sensitif. Saya telah sedikit lebih hemat tahun ini, menabung sejumlah uang juga. Jika Tuan dan Nyonya tidak keberatan, saya ingin membayar biaya untuk membebaskan diri saya di tempat Ah Su. Petik 2. Zuan hampir saja memuntahkan darah di tempat. Siapa yang membayar untuk kebebasan siapa? Bab 284, lebih baik menjadi selir pahlawan daripada istri seseorang yang biasa-biasa saja. Qin Wanru mencibir ke dalam. Wanita ini akhirnya mengungkapkan niat aslinya. Pelayan atau budak itu semuanya hanya kepura-puraan. Dengan status Qiyu Honglei, itu sama sekali tidak mungkin. Ini adalah tujuan sebenarnya. Dia datang jauh-jauh ke dalam Rielcu untuk mencuri pria orang lain. Benar-benar tidak masuk akal. Qin Wanru dengan paksa menekan amarahnya. Dia tidak bertingkah saat itu juga, malah tersenyum lebar kepada Zuan. Klan Chu kami selalu menjadi klan yang masuk akal. Kami tidak pernah mengandalkan otoritas kami untuk mendorong orang-orang biasa. Itulah mengapa ini terutama akan bergantung pada Ah Su sendiri, apakah dia mau atau tidak. Petik 2. Dia juga tidak ingin reputasi klan Chu ternoda. Ini adalah kekacauan yang dia buat, jadi dia harus membersihkannya sendiri. Tentu, saya bersedia. Mengapa saya harus menjadi? Zuan berseru. Dengan jenis ratu pelacur cantik ini yang berinisiatif untuk membebaskan dirinya dan menjadi selirnya, mengapa dia menolak? Panggil saja aku Raja Mochers di masa depan. Tunggu, mengapa ini terdengar seperti saya mengkritik diri sendiri? Meskipun dia tidak keberatan melecehkan wanita, pertengkarannya dengan Qin Wanru terakhir kali membuatnya menyadari bahwa status menantu laki-laki yang tinggal benar-benar terlalu rendah. Dia benar-benar terikat pada klan, tidak dilindungi oleh aturan yang berbeda. Saya harus menyingkirkan status ini secepat mungkin. Lagi pula, aku sangat tampan, dan aku masih bisa merayu perempuan jika aku mengubah statusku. Ah, apa mocing of wanita? Saya sangat tampan, sangat ramah, gadis-gadis dengan uang dan kecantikan secara alami tertarik pada saya. Bagaimana saya salah di sini? Qin Wanru. Anda berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 666 rage. Dia awalnya mengira Zuan akan menemukan alasan untuk menolaknya. Menurut pendapatnya, tidak ada pria yang akan menyerahkan cucuan yang dihormati dan sama cantiknya untuk seorang gadis bordil, bahkan jika itu adalah ratu pelacur yang menyihir pria yang tak terhitung jumlahnya. Dia kemudian akan menggunakan kesempatan ini untuk meredakan situasi. Tapi orang ini menolak berperilaku seperti orang normal. Sebagai seorang bangsawan, bagaimana dia bisa cukup tidak tahu malu untuk kembali ke dunianya? Saat dia terjebak dalam dilema, Chu Chuyan tiba-tiba berbicara. Saya tidak setuju. Chu Zongtian dan Qin Wanru sama-sama terkejut. Putri mereka benar-benar langsung menentang ini. Chu Zongtian adalah satu hal, tetapi Qin Wanru tahu tentang beberapa hal di antara keduanya. Jangan bilang putriku sangat menyukai Zuan. Putrinya yang seperti Dewi dan Qiyu Honglei yang sangat terkenal sama-sama mengejar pria yang sama. Mereka yang tidak tahu tentang detailnya mungkin benar-benar berpikir bahwa pria ini adalah orang yang luar biasa. Tapi kebajikan atau kemampuan apa yang dimiliki Zuan ini? Anda berhasil menjebak Qin Wanru untuk plus 233 kemarahan. Qiyu Honglei menatapnya dengan heran. Mengapa Nona Chu pertama menentang ini? Menurut yang kudengar, sebenarnya kalian berdua tidak sedekat itu. Status Ah Su di klanmu juga sangat rendah, jadi melanjutkan ini hanya akan menyiksa kedua belah pihak. Petik 2. Zuan mendesah dalam. Wanita ini mengambil kata-kata itu langsung dari mulutku. Jika saya tidak tahu wanita ini memiliki agenda tersembunyi, saya mungkin akan meneteskan air mata. Apakah Zuan memberitahumu hal-hal ini? Ekspresi Chu Chuyan agak mengerikan. Anda berhasil menguasai Chu Chuyan untuk plus 587 rage. Zuan dalam hati berpikir bahwa istrinya benar-benar marah kali ini. Dia bahkan tidak memanggilnya Ah Su. Qiyu Honglei menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa pria yang luar biasa seperti Ah Su berbicara di belakang orang lain seperti ini? Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak perlu dia katakan, hal-hal yang disadari semua orang di Brightmoon City. Petik 2. Pria yang luar biasa. Chu Zongtian dan Qin Wanru sama-sama memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah dia tidak tahu apa arti kedua kata ini? Pikiran Chu Chuyan malah gemetar. Sebenarnya, dia memiliki firasat bahwa ini masalahnya, tetapi dia secara tidak sadar memilih untuk menghindari memikirkannya. Tapi ketika dia mendengar ini dari mulut orang lain, barulah dia menyadari betapa salahnya Ah Su selama ini, betapa orang lain meremehkannya. Siapa bilang hubungan kita tidak baik? Chu Chuyan merasa semakin bersalah ketika dia memikirkan hal-hal ini.
Dia meraih Zuan dan menempel di lengannya. Kami telah melalui cobaan hidup dan mati serta kesengsaraan di penjara bawah tanah Ursai. Kasih sayang kami satu sama lain jauh lebih dekat dari yang bisa Anda bayangkan. Benar kan, Ah Su? Petik 2. Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, tangannya yang lain mencubit pinggangnya, mengingatkannya untuk menjaga mulutnya. Chu Zongtian benar-benar tercengang saat melihat betapa dekatnya putrinya dengan Zuan. Dia tanpa sadar melihat ke arah istrinya, matanya penuh kebingungan, apakah ada sesuatu yang tidak saya ketahui? Bagaimana dia bisa mengharapkan Qin Wanru sama terkejutnya? Ini sama sekali tidak cocok dengan sifat putrinya. Merasakan permusuhan di sekitarnya, Zuan berkata sambil tersenyum, memang, kami suami dan istri merasakan kasih sayang yang luar biasa satu sama lain. Saya benar-benar tidak ingin meninggalkan istri saya. Hong Lei, saya khawatir Anda tidak punya pilihan selain menjadi selir. Petik 2. Dengan kepribadiannya, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sebesar itu? Dia mengulurkan tangan untuk memegang pinggang cucuyan saat dia mengatakan ini. Ya ampun, inilah yang saya lewatkan. Seluruh tubuh Cucuyan menjadi kaku saat dia melihat tindakannya. Dia begitu tegang seolah-olah dia akan segera meledak. Tapi dia tetap tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia mengerutkan bibirnya dan merilekskan seluruh tubuhnya. Chu Zongtian dan Qin Wanru hampir meludah ketika mereka mendengar Zuan langsung meminta Qiu Honglei menjadi selir. Sifat tidak tahu malu orang ini benar-benar ada di kelasnya sendiri. Tapi mereka dengan cepat menyadari apa yang terjadi di antara keduanya juga. Mereka menatap tangan yang melingkari pinggang putri mereka. Ketika mereka melihat bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, mereka tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan. Apakah putri mereka dan pria ini sudah menjadi suami dan istri sejati? Chu Zongtian sebenarnya memperlakukan Zuan dengan baik dan sopan secara normal, tapi itu hanya karena dia menahan diri. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana putrinya yang berharga telah dipermainkan oleh babi, perasaan muram dan sedih itu adalah sesuatu yang bisa disimpati oleh semua ayah. Anda telah berhasil menguasai Chu Zongtian untuk plus 211 rage. Secara komparatif, Qin Wanru sebenarnya sedikit lebih baik. Bagaimanapun, dia sudah mendengar dari putrinya tentang perawatan telanjang, jadi dia memiliki sedikit persiapan mental. Qiu Honglei melihat keduanya yang direkatkan, senyum samar muncul di sudut bibirnya. Honglei jelas bukan tipe gadis yang tidak tahu malu dan kurang ajar yang ingin menghancurkan keluarga. Qin Wanru segera mengejek dalam hati ketika dia mendengar kata-kata ini. Bukankah itu persis seperti dirimu? Wajah Cucuyan juga menjadi dingin. Suasana hatinya juga jelas tidak terlalu bagus. Qiu Honglei berkata, karena Ah Zu tidak mau meninggalkan Nona Chu dan aku juga tidak ingin jauh darimu, maka kurasa aku akan menjadi adik perempuan rindu Chu. Aku ingin tahu apakah Nona pertama Chu bersedia. Petik 2. Aku sudah punya adik perempuan. Cucuyan ingin langsung menolaknya, tetapi rasionalitasnya masih menang ketika dia memikirkan kesulitan klan Chu saat ini. Dia dengan dingin menambahkan, jika saya mengatakan bahwa saya tidak bersedia, akankah Nyonya Qiu memilih untuk tidak memberitahu kami tentang keberadaan Tuan Muda Wang? Kata-kata kakak Chu benar-benar membuatku merasa sedikit malu. Namun, orang-orang seperti kita yang tersiksa oleh takdir hanya ingin mencari cinta sejati itu dalam hidup kita, jadi kita tidak bisa tidak menggunakan beberapa metode. Saya harap kakak tidak keberatan. Petik 2. Cucuyan masih merasa sedikit tidak nyaman. Gadis ini bahkan langsung memanggil kakaknya. Anda berhasil menguasai Cucuyan untuk plus 369 rage. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan suara mendung, gengsi Nyonya Qiu sangat terkenal. Terlalu banyak pria yang bersedia menjadikanmu istri utama mereka. Bukankah kamu akan merasa sedikit bersalah jika kamu menjadi selir Zuan kita? Petik 2. Bahkan dia agak bingung. Tidak peduli betapa luar biasanya Ah Su, dia hanyalah menantu terendah yang tinggal. Apa yang dia rencanakan? Aku tidak akan merasa bersalah. Qiu Honglei berbalik dan menatap Zuan dengan tulus. Aku lebih suka menjadi selir pahlawan daripada istri orang biasa-biasa saja. Jika aku bisa menjadi wanita Ah Su, maka itu akan menjadi berkah terbesar dalam hidupku. Bagaimana saya bisa menyebut ini sebagai tindakan yang salah? Petik 2. Chu Cuyan. Chu Zongtian. Qin Wanru. Zuan adalah satu-satunya yang berjuang menahan tawanya seperti orang idiot. Wajah Cucuyan menjadi suram. Hanya setelah terdiam beberapa saat dia berkata, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Nona Qiu. Bagaimana Anda mengetahui tentang keberadaan Tuan Muda Wang? Bagaimanapun, klan Chu kita tidak dapat menemukannya bahkan setelah memindahkan semua orang kita. Petik 2. Apakah kakak perempuan mencurigai bahwa akulah yang mengirim orang untuk menculik Tuan Muda Wang? Dari mana Hong Lei mendapatkan keberanian untuk melakukan hal semacam ini? Qiu Honglei tersenyum. Hanya saja setiap orang memiliki metode masing-masing. Immortal Abode kami memiliki semua jenis tamu, jadi arus informasi sedikit lebih cepat daripada tempat lain. Saya kebetulan mengambil informasi ini juga.
Petik 2. Cucuyan mengangguk, menemukan penjelasannya masih bisa diterima. Baiklah, aku setuju dengan mengizinkanmu bergabung dengan keluarga kami. Ketika saatnya tiba, klan Chu juga akan mengirim orang untuk membayar biaya untuk membawa Anda keluar dari Immortal Abode dan secara resmi menerima Anda. Anda bisa memberitahu kami di mana Tuan Muda Wang sekarang, kan? Petik 2. Bab 285, Kebakaran di Taman Belakang. Wajah Chu Zongtian dan Qin Wanru menjadi pucat ketakutan ketika mereka mendengar kata-katanya. Qin Wanru segera menarik putrinya ke samping. Cuyan, kamu tidak bisa membuat keputusan yang gegabah. Kami akan memikirkan cara yang berbeda. Petik 2. Chu Zongtian di sisi lain sedang melihat Zuan dengan ekspresi yang sangat rumit. Menantu laki-lakinya ini benar-benar sesuatu yang lain. Semua orang tahu bahwa tidak ada yang istimewa tentang dia, mereka semua bahkan melihatnya seperti sampah. Mereka sudah sangat cemburu ketika mendengar bahwa dia akhirnya menikahi rindu pertama klan Chu. Namun sekarang, Qiu Honglei yang benar-benar menakjubkan ini bahkan jatuh cinta padanya. Dia bahkan melemparkan dirinya ke arahnya dengan sangat agresif. Apakah ini bahkan keberuntungan lagi? Apakah dia pahlawan di kehidupan masa lalunya atau semacamnya? Bahkan dengan statusku sebagai Bright Moon Duke, aku mungkin tidak akan bisa mendapatkan gadis seperti Qiu Honglei kecuali aku menggunakan otoritasku, kan? Mengapa saya tiba-tiba merasa agak masam? Pahlawan dalam situasi ini, Zuan, sedang memikirkan tentang sinetron-sinetron di dunia masa lalunya. Ada banyak waktu di mana pahlawan wanita akan menyerahkan tubuh mereka kepada penjahat ketika protagonis ditangkap. Lalu apakah Qiu Honglei itu penjahat, dan saya adalah pahlawan wanita? Tapi ini tidak terasa buruk sama sekali. Saya akan mengambil satu sama lain. Cucuyan juga angkat bicara saat ini. Saya tahu apa yang saya lakukan ibu. Banyak masalah klan sudah ditempatkan di bawah manajemen Cucuyan. Sampai batas tertentu dia sudah menjadi wakil ketua klan. Qin Wanru juga tidak bisa berkata banyak setelah mendengar bahwa dia membuat keputusan. Tapi kenapa dia merasa sangat tidak nyaman? Klan apa di kota Bright Moon? Tidak, di seluruh dinasti Zhou Agung yang memiliki menantu yang tak terkendali ini. Sudah berapa lama sejak dia bergabung dengan klan? Dan dia sudah memiliki selir. Ngomong-ngomong, bisakah menantu yang tinggal di rumah bahkan memiliki selir? Keluarga istri bahkan membantunya mendapatkan selir. Mengapa saya merasa seperti semua orang mendaki di atas klan Chu kita hari ini? Siapakah pangkat seorang duke di sini? Anda telah berhasil menjebak Qin Wanru selama +66+66+66. Qiu Honglei santai di dalam ketika dia mendengar persetujuan Cucuyan. Tindakannya memang membawa risiko yang cukup besar. Jika klan Chu benar-benar tidak setuju, maka segalanya akan menjadi rumit. Dia juga tahu untuk keluar saat dia berada di depan. Karena pihak lain setuju, maka dia tidak akan memainkan trik lain. Dia segera berbicara tentang keberadaan Wang Yuanlong untuk menenangkan amarah mereka. Dari informasi yang saya terima sebelumnya, Tuan Muda Wang tampaknya disimpan di Cleaver Jade Land. Cleaver Jade Land. Chu Zongtian berpikir sendiri, tidak heran mereka tidak dapat menemukannya. Dia sebenarnya ditahan di rumah bordil. Semua anak buah mereka sedang mencari tempat-tempat terpencil dan tersembunyi itu, tetapi pihak lain bersembunyi tepat di kota. Yue-san, Chu Zongtian segera memberi perintah. Karena mereka tahu di mana Wang Yuanlong berada, maka sisanya menjadi lebih mudah. Jenis masalah ini tidak mengharuskan dia meninggalkan dirinya sendiri. Dengan Yue-san memimpin sekelompok pasukan elit, mereka akan dapat menjaga bahkan Chen Xuan jika dia muncul. Yue-san dengan cepat menerima perintah itu dan pergi. Kemudian, Chu Zongtian menatap Qiu Honglei. Bagaimanapun, dibandingkan dengan Wang Yuanlong, dia lebih peduli tentang kebahagiaan putrinya. Chu Zongtian memikirkan sedikit kata-katanya. Jadi, Nona Qiu, mengapa kamu akhirnya menyukai Zuan? Sejujurnya, saya merasa agak sulit untuk percaya bahkan sekarang. Petik 2. Qin Wanru dan Cucuyan di samping mengangguk setuju penuh. Mereka tidak mengatakan Zuan buruk, tapi masalah ini terlalu aneh. Duke Bright Moon yang terhormat, saya sebenarnya juga tidak tahu. Cinta bergerak dengan cara yang aneh. Hari-hari ini, saya hanya memiliki satu pikiran dalam pikiran saya, dan itu adalah menikah dengannya, kata Qiu Honglei dengan ekspresi malu-malu. Cucuyan menatap tajam Zuan. Apa sih yang dilakukan pria ini untuk menipu gadis ini? Anda telah berhasil menguasai Cucuyan selama +33+33+33. Zuan tertawa terbahak-bahak saat melihat poin rage masuk. Kecemburuan istrinya sangat menggemaskan. Chu Zongtian juga tercengang. Setelah waktu yang lama berlalu, dia menghela nafas dan berkata, bagaimana Nyonya Qiu berencana untuk meninggalkan kediaman abadi jika Wang Yuanlong berhasil diselamatkan? Saya dapat mengirim beberapa orang untuk menebus wanita itu. Petik 2. Qin Wanru menendang suaminya dengan keras di bawah meja, membuat Chu Zongtian benar-benar tercengang.
Dia segera bertanya dengan transmisi suara, "Nyonya, ada apa?" Qin Wanru menjawab, "Mengapa Anda begitu proaktif dalam masalah ini? Apakah Anda ingin sekali membawanya ke perkebunan kami atau semacamnya?" Petik 2. Chu Zongtian membela diri dengan panik, "Nyonya, apa yang kamu katakan? Kami sudah berjanji padanya. Klan Chu telah sebaik kata-kata mereka selama ratusan tahun. Kami tidak bisa membiarkan reputasi kami hancur di bawah tangan kami." Petik 2. Apakah Anda sama sekali peduli dengan putri Anda? Sepertinya Anda sudah ingin menyeret rubah betina untuk bersaing dengannya. Qin Wanru menendang dengan lebih banyak kekuatan. "Apakah kamu benar-benar melakukan ini untuk Ah Su atau untuk dirimu sendiri?" Chu Zongtian tersenyum pahit, "Nyonya, bukannya kamu tidak tahu tentang situasiku? Bagaimana saya bisa memiliki pikiran seperti ini?" Petik 2. Wajah Qin Wanru memerah. Dia tahu bahwa dia sangat cemburu di sini. Tapi begitulah dia, jadi dia tidak mau mundur begitu saja. Dia terus menggerutu, "Bahkan jika kamu tidak bisa menyentuhnya, hanya melihat mungkin masih merupakan jenis kenikmatan kan? Ini adalah seekor rubah betina yang bahkan membuat detak jantungku menjadi lebih cepat saat aku melihatnya, apalagi kalian." Petik 2. Chu Zongtian. Dia menyadari bahwa membicarakan alasan dengan istrinya bukanlah langkah yang cerdas. Semakin banyak dia berkata, semakin banyak kesalahan yang dia buat. Itulah mengapa dia memutuskan untuk menutup mulutnya. Qiu Honglei menatap mereka berdua. Seolah dia menebak apa yang mereka bicarakan, dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak perlu merepotkan Bright Moon Duke untuk ini. Saya telah menyisihkan beberapa tabungan selama tahun-tahun ini, dan saya sudah membicarakan banyak hal dengan Mama Hua di Immortal Abode. Tidak ada masalah dengan saya membebaskan diri saya sendiri." Petik 2. Semua orang saling memandang dengan cemas. Bahkan Qin Wanru pun kagum. Dia telah melihat orang-orang membuat pilihan bodoh yang membuat mereka kehilangan uang alih-alih menghasilkan uang, tetapi tidak seperti ini. Mereka awalnya merasa seperti klan Chu benar-benar merugi dengan membiarkan putri mereka menikahi Zuan, tetapi dibandingkan dengan Qiu Honglei ini, sama sekali bukan apa-apa. Tetapi Qin Wanru merasa semakin kesal ketika dia memikirkan bagaimana putrinya harus berbagi seorang pria dengan seorang gadis bordil. Dia berkata dengan dingin, "Klan Chu kita masih bisa membayar sejumlah uang ini. Jika kita membiarkan Nona Qiu membebaskan dirinya dan berita tersebar, klan Chu kita akan menjadi bahan tertawaan." Petik 2. Qiu Honglei menggelengkan kepalanya. "Madam Chu, saya ingin menjelaskan satu hal. Saya tidak menikah dengan klan Chu, saya bukan seseorang yang termasuk klan Chu, melainkan Ah Su. Itulah mengapa saya benar-benar tidak berani bertindak begitu tidak tahu malu untuk mengambil uang guru dan nyonya." Petik 2. Qin Wanru. Chu Zongtian. Chu Chuyan. Bahkan Zuan tidak bisa menahan nafas kagum. "Honglei, kamu benar-benar memperlakukanku dengan sangat baik." "Diam." Chu Chuyan dan Qin Wanru sama-sama menatapnya. "Anda berhasil menguasai Chu Chuyan untuk plus 250 rage. Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 250 rage." Zuan dengan bijak menutup mulutnya. Dia sudah menjadi pemenang dari semua ini, namun dia masih menimbulkan masalah. Tidak heran mereka marah padanya. Qiu Honglei tampak seperti ketakutan. Dia menatap Zuan dengan malu-malu, dan kemudian matanya kembali ke orang-orang klan Chu, ekspresinya sesedih mungkin. Chu Chuyan merasakan gelombang kejengkelan dalam dirinya. "Saya bahkan tidak membentak Anda, untuk siapa Anda melakukan pertunjukan ini?" Qin Wanru juga sangat kesal. Gadis ini membuat mereka terlihat seperti monster di sini. Tapi sebenarnya tidak banyak yang bisa dia katakan di sini. Itu semua salah Zuan. Keduanya menatap Zuan lagi. "Anda berhasil menguasai Chu Chuyan untuk plus 444 rage. Anda berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 444 rage." Zuan tiba-tiba mendapatkan inspirasi kilat saat melihat poin rage ini. Dia menemukan cara lain untuk membunuh poin rage. "Sepertinya memiliki lebih banyak pacar dekat tidak hanya menimbulkan kecemburuan dan donasi poin rage semua orang, aku bahkan bisa mendapatkan poin rage dari pacar dekatku sendiri. Orang-orang dengan harem semua takut gadis mereka akan marah satu sama lain, tapi aku berbeda. Semakin banyak mereka bertarung, semakin baik. Semakin marah mereka, semakin banyak poin rage yang saya kantongi. Aku benar-benar jenius." Chu Chuyan menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Nona Qiu tidak ingin menjadi bagian dari klan Chu, tapi Ah Su adalah bagian dari klan Chu. Bahkan jika kita tidak membicarakan hal-hal lain, di mana Nona Qiu berencana untuk hidup." Petik 2. Omelan kakak itu benar. Orang yang rendah hati ini telah menerima begitu saja. Qiu Honglei tersenyum. "Mengenai di mana, aku jelas akan berada di manapun Ah Su tinggal. Tapi jika dia bersama dengan kakak perempuan, maka pura-pura aku tidak mengatakan apa-apa. Sudah cukup jika Anda mengatur kamar kecil untuk saya." Petik 2. Segumpal amarah menempel di dadanya. Wanita ini jelas tahu bahwa aku tidak tinggal bersama Zuan. Bukankah dia mengatakan ini dengan sengaja?
Zhu pasti menumpahkan semuanya, atau bagaimana dia tahu semua ini? Cucuyan menatap Zuan lagi dengan tatapan penuh kebencian. Anda berhasil menguasai Cucuyan untuk plus 666 rage. Qin Wanru mencibir ke dalam. Wanita ini benar-benar layak berada dari tempat seperti Immortal Abode. Metodenya sangat ganas. Bagaimana gadis kecilku yang murni bisa menjadi tandingannya? Ini tidak akan berhasil, saya harus membantu putri saya. Zuan ingin meredakan ketegangan. Sebenarnya, saya tidak terlalu peduli di mana saya tinggal, haha. Dia berpikir dalam hati bahwa dia bahkan tidak keberatan jika ketiganya tetap bersama. Tapi demi menjaga kepalanya tetap di pundaknya, dia dengan bijak memilih untuk menyimpan kata-kata ini untuk dirinya sendiri. Qin Wanru berkata, Nona Qiyu, hari ini sudah larut. Mari kita bahas masalah ini secara perlahan lain kali. Disinilah pengalamannya dimulai. Dia berencana untuk menyingkirkan gadis ini terlebih dahulu, dan kemudian mendiskusikan hal-hal secara pribadi di lain waktu. Siapa sangka Qiyu Honglei akan berkata dengan wajah sedikit memerah, sebenarnya, saya tidak harus kembali. Bagaimanapun juga aku sudah menjadi milik Zhu. Petik 2. Zuan, Cucuyan tiba-tiba bangkit. Dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Gelombang energi yang sangat dingin tiba-tiba menyebar keluar. Anda berhasil menguasai Cucuyan untuk plus 1024 rage. Ketika dia baru saja akan mengatakan sesuatu, jejak kemerahan yang tidak wajar tiba-tiba melintas di wajahnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh tanpa daya. Bahkan sebelum darah mendarat di tanah, itu sudah berubah menjadi kristal. Madu, Zuan berteriak. Ekspresinya yang nakal menghilang tanpa jejak. Dia segera mendukungnya. Ekspresi Qiyu Honglei berubah. Ada desas-desus bahwa Cucuyan menderita luka dalam yang serius, tetapi ada beberapa orang lain yang mengatakan bahwa dia sebenarnya baik-baik saja. Sekarang dia menyaksikan adegan ini, dia tahu bahwa kondisinya jauh lebih buruk daripada rumor yang beredar. Nyah, kaulah yang melukainya seperti ini. Apakah kamu masih punya keberanian untuk menyentuhnya? Qin Wanru menjadi gugup. Dia mengulurkan tangan untuk mendorongnya ke samping. Anda berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 678 rage. Zuan berkata dengan dingin, akulah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang. Apakah Anda benar-benar ingin melampiaskan amarah Anda atau Anda ingin membantu menyelamatkan Cuyan? Petik 2. Qin Wanru merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia ingat putrinya mengatakan bahwa dialah yang merawatnya selama periode ini. Dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Zuan menggendong Cucuyan dan buru-buru membawanya kembali ke kamarnya. Qin Wanru juga mengikuti mereka dengan panik. Chu Zongtian melihat bahwa istrinya sebenarnya tidak membantah ketika Zuan berkata bahwa dia akan menyelamatkan Cuyan. Dia berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Namun, dia mempercayai penilaian istrinya. Dengan demikian, dia tetap tinggal untuk menghadapi akibatnya. Nona Qiyu, hari ini sudah larut. Kota ini tidak terlalu damai akhir-akhir ini, jadi tolong beristirahatlah di perkebunan malam ini. Petik 2. Qiyu Honglei tahu bahwa dia khawatir dia akan mengungkapkan kondisi sebenarnya Cucuyan kepada orang luar. Dia membungkuk sedikit. Terima kasih Bright Moon Duke. Saya benar-benar harus meminta maaf untuk masalah hari ini. Petik 2. Ini tidak bisa disalahkan padamu. Chu Zongtian melambaikan tangannya dengan cara yang agak gelisah. Kirimkan seseorang untuk membawa Nyonya Qiyu ke kamar untuk beristirahat. Dia juga khawatir tentang kondisi Cucuyan, jadi dia juga pergi dengan tergesa-gesa. Dia sedang tidak mood untuk menghadapinya. Dimengerti. Segera ada orang yang membawa Qiyu Honglei. Qiyu Honglei tiba-tiba tersenyum manis. Maaf, Anda berencana untuk membawa saya ke kamar mana? Jelas ruang tamu. Jiwa pelayan ini bahkan akan meninggalkan tubuhnya dari senyumannya. Bagaimana kalau Anda membawa saya ke kamar Tuan Muda? Bukankah itu sedikit tidak pantas? Apakah Tuan dan Nyonya tidak memberitahumu? Tapi ini yang mereka atur. Petik 2. Ah, begitukah? Baik-baik saja maka. Bab 286, Dewi dalam kondisi kritis. Zuan membawa Cuyan kembali ke kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Kemudian, dia mendorong Qin Wanru ke pintu masuk dan berkata, Ibu mertua, tolong bantu saya menjaga pintu masuk. Jangan biarkan siapapun masuk. Petik 2. Qin Wanru tidak menyangka dia akan menampilkan kekuatan yang begitu besar. Dia mendapati dirinya didorong keluar bahkan sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi. Saya sudah memerintahkan beberapa pelayan untuk mencari tabib Bao dan tabib surgawi Ji. Ini cukup selama Anda menstabilkan kondisi Cuyan untuk saat ini. Petik 2. Zuan menggeleng. Mereka tidak akan datang tepat waktu. Selain itu, keduanya tidak bisa berbuat apa-apa tentang kondisi Cuyan saat ini. Petik 2. Qin Wanru menjadi sangat marah. Keduanya dikenal karena keahlian medisnya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda dapat melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa? Petik 2. Orang ini telah menarik rubah betina ini dan menempatkan putrinya dalam keadaan genting.
Kemarahannya membara di dalam dirinya. Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk 787 poin kemarahan. Zuan dengan cepat menjawab, saya pasti lebih rendah dari mereka dalam hal pengobatan penyakit lain. Namun, tidak ada yang memahami kondisi Cuyan lebih jelas dari saya. Tetap di pintu masuk dan jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Aku tidak boleh terganggu sama sekali. Petik 2. Dia tidak menunggu balasannya, tetapi menutup pintu dengan kuat di depan wajahnya dengan suara keras. Hidung Qin Wanru hampir rata. Dia baru saja akan meledak, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa kedua putrinya telah menyebutkan bahwa dialah yang telah merawat Cuyan. Perbaikan Cuyan sejauh ini memang membuktikan keefektifan pengobatannya. Dia juga tahu bahwa pakaian Cuyan harus dilepas untuk melakukan perawatan ini. Itu memang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang luar. Dia menggembungkan pipinya dengan marah dan berdiri di dekat pintu masuk. Dia perlahan-lahan akan menyelesaikan masalah dengan dia setelah putrinya diselamatkan. Chu Zongtian akhirnya berhasil, bersama dengan Chu Huanzhao, yang bergegas setelah mendengar berita itu juga. Keduanya sangat ingin masuk dan memeriksanya, tetapi mereka dihentikan oleh Qin Wanru. Jangan masuk ke dalam, sekarang bukan waktu yang tepat, kata Qin Wanru. Chu Zongtian bingung. Apa maksudmu? Ini bukan waktu yang tepat. Saya hanya ingin melihat putri saya sendiri. Sesuatu menyerang Chu Huanzhao. Apakah kakak ipar memperlakukan kakak perempuan? Qin Wanru mendengus sebagai pengakuan. Chu Huanzhao menghela nafas lega. Maka kakak besar harus baik-baik saja. Qin Wanru mengerutkan kening. Mengapa putri keduanya sangat mempercayai Zuan? Sepertinya dia sedikit memujanya. Apakah ada sesuatu yang tidak saya sadari? Chu Zongtian memikirkan kembali percakapan sebelumnya yang dia lakukan dengan Zuan di depan Qiu Honglei. Percakapan antara ibu dan anak ini juga cukup aneh. Setelah ragu-ragu, Qin Wanru memberitahu dia tentang perawatan yang diterima putri mereka, dan bagaimana Zuan yang melakukannya. Jadi, peningkatan kondisi Cuyan karena dia. Chu Zongtian tercengang. Tunggu, kamu bilang dia harus melepas bajunya selama perawatan. Qin Wanru mengangguk. Iya, karena dia perlu menggunakan akupuntur untuk menghilangkan energi dingin dari tubuh Cuyan. Petik 2. Chu Zongtian tetap linglung untuk waktu yang lama. Anak perempuan yang dia sayangi dan besarkan dengan begitu banyak cinta benar-benar telah dirusak oleh seekor babi. Tidak mungkin dia tetap tidak terpengaruh. Hubungan mereka sudah mencapai tingkat keintiman ini. Mungkin hanya karena parahnya situasi, kata Qin Wanru, suaranya diwarnai dengan ketidakpastian. Dia tidak membiarkan dirinya percaya bahwa sebelumnya putrinya akan menyukai Zuan. Tetapi reaksi cemburu putrinya sebelumnya tidak luput dari perhatiannya. Selain itu, seseorang yang luar biasa seperti Qiu Honglei datang untuk menawarkan dirinya dengan cara seperti itu. Pikiran tentang putrinya yang jatuh cinta pada pria ini sepertinya tidak lagi dapat diterima. Tapi kenapa? Mengapa saya tidak bisa mencari tahu apa yang begitu luar biasa tentang Zuan ini? Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak gadis luar biasa menyukainya? Bahkan putri bungsunya sendiri bersikap patuh di sekitarnya. Apakah anak ini benar-benar memiliki kelebihan yang tidak saya ketahui? Di dalam, Zuan sibuk memeriksa kondisi Cuyan. Kemarahannya telah mengacaukan energi dingin di tubuhnya. Semua pekerjaan yang dia lakukan beberapa hari terakhir ini sia-sia. Apalagi kondisinya jauh lebih buruk daripada sebelum dirawatnya. Seolah-olah badai salju besar menghancurkan tubuhnya dari dalam, akan melenyapkan kekuatan hidupnya kapan saja. Pergi. Saya tidak ingin diselamatkan oleh Anda. Cuyan mengulurkan tangan untuk mendorongnya pergi, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan sedikit pun kekuatan. Sebaliknya, tubuhnya terkulai lemas ke pelukannya. Zuan buru-buru mendukungnya. Jangan bertindak begitu gegabah. Situasi Anda genting, dan Anda bisa mati kapan saja. Petik 2. Apa buruknya mati? Aku seharusnya sudah lama mati. Suara Cuyan tidak bernyawa, tidak memiliki sedikit pun energi masa muda. Zuan berseru dengan panik, aku hanya berhasil menyelamatkanmu di penjara bawah tanah. Bagaimana Anda bisa menyerah pada diri sendiri seperti itu? Petik 2. Ketika dia mendengar dia menyebutkan kejadian di penjara bawah tanah, ekspresi Cuyan melembut. Namun, kejadian baru-baru ini dalam penelitian itu muncul di benaknya lagi, dan alisnya berkerut sekali lagi. Zuan sedang memeriksa denyut nadinya, dan sedang memeriksa kondisinya dengan cermat saat dia merasakan gelombang fluktuasi lain dalam auranya. Dia segera berkata, apakah kamu marah tentang apa yang terjadi barusan? Ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Petik 2. Apa yang membuatku marah? Setelah saya mati, Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda, dan itu bahkan akan membantu Anda bersama Nona Qiu itu. Mungkin karena kelemahannya saat ini, Cuyan menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya seperti biasanya. Zuan tidak bisa menahan tawa. Ternyata istriku cemburu. Omong kosong. Siapa yang cemburu? Wajah Cuyan menjadi merah, dan dia dengan cepat menoleh ke samping.
Dia tidak ingin melihatnya lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya sangat marah? Ini sama sekali tidak seperti saya. Perasaannya campur aduk. Apakah ini benar-benar karena dia? Zuan berkata, sayang, aku ingat menanyakan ini beberapa kali, tapi kamu selalu mengatakan bahwa kamu tidak keberatan jika aku mencari wanita lain, kan? Wajah Cucuyan menjadi dingin. Benar, itulah yang saya katakan. Mengapa Anda membicarakan ini sekarang? Apakah ini adil? Kami berdua adalah pasangan hanya dalam nama dan nyaris tidak berbicara, jadi tentu saja aku tidak akan dengan egois mengikatmu. Tapi sekarang, kita berdua sudah. Anda telah berhasil menguasai Cucuyan untuk 233 poin kemarahan. Sayang, bagaimanapun juga kamu cemburu. Zuan dengan lembut memeluknya. Tubuhnya sedingin balok es, tapi itu tidak keras. Sebaliknya, itu terasa selembut kapas terbaik. Cucuyan baru saja hendak mendorongnya menjauh, tapi dia mendengar dia melanjutkan, sebenarnya tidak ada apa-apa antara diriku dan Qiu Honglei itu. Aku juga tidak tahu kenapa dia berbicara seperti itu. Mungkin aku terlalu tampan, dan dia menginginkan tubuhku. Tapi aku benar-benar belum melakukan apapun dengannya yang akan mengecewakanmu. Aku bisa bersumpah sekarang. Petik 2. Malam yang dia alami bersama Snow muncul di benaknya, tetapi untungnya, dia berhasil dengan cepat mengubah apa yang akan dia katakan. Betulkah, kekuatan kontrak di dunia ini mengikat? Bahkan tanpa sumpah, Cucuyan memiliki keyakinan kuat bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Kemudian lagi, mengapa dia sangat ingin memukulnya ketika dia mengatakan bahwa Qiu Honglei menginginkan tubuhnya? Tentu saja, saya memiliki seorang istri di rumah yang terlihat seperti dewi bagi saya. Mengapa saya harus peduli dengan gadis lain? Zuan berkata sambil tertawa. Wajah Cucuyan memerah. Nyonya Qiu itu jelas juga cantik. Motifnya mungkin tidak semurni itu. Aku hanya belum tahu apa sebenarnya yang dia incar, kata Zuan, suaranya semakin gelap. Cucuyan secara bertahap menarik dirinya keluar dari kedalaman amarahnya, pikiran logisnya menegaskan kembali kendali. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kedengarannya sedikit aneh. Mengapa seseorang sekaliber dia akhirnya menyukaimu? Petik 2. Zuan menggertakkan giginya tanpa suara. Aku berusaha keras untuk menghiburmu di sini. Bagaimana Anda bisa berbalik dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan seperti itu? Cucuyan terkikik melihat reaksinya. Bagi Zuan, rasanya seperti pencairan salju pertama di musim semi. Baiklah, aku tahu kamu menawan. Mungkin dia benar-benar menyukaimu. Petik 2. Itu lebih seperti itu, Zuan mendengus, harga dirinya yang terluka pulih. Namun, suasana hatinya langsung turun setelahnya. Sayang, kondisimu benar-benar tidak bagus. Cucuyan juga kehilangan senyumnya. Sebagai seorang kultivator, dia sangat menyadari kondisinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, inilah mengapa aku berkata aku seharusnya mati saat itu. Aku sudah hidup begitu lama, dan seharusnya aku lebih dari puas. Sangat disayangkan bahwa klan Chu berada di tengah badai besar sekarang, dan Lil Huangzhou juga belum dewasa. Petik 2. Zuan segera memotongnya. Bagaimana Anda bisa tetap mengkhawatirkan orang lain pada saat seperti ini? Biarkan aku selesai berbicara. Saya mungkin tidak memiliki kesempatan lagi, kata Cucuyan, menahan rasa sakit. Klan Chu kami saat ini terjebak di antara Kaisar dan faksi Raja Qi. Kami sedang berjuang melawan arus sekarang. Sayangnya, klan kami memiliki tradisi dan kehormatan 1000 tahun yang harus kami junjung tinggi, dan kami tidak ingin ditelan oleh pihak manapun. Itulah mengapa situasi saat ini tidak terhindarkan. Sebelumnya, dengan saya di sekitar, kami masih bisa mencoba bertahan sampai Kaisar baru naik tahta. Sekarang, sepertinya tidak ada kesempatan sama sekali. Akan sulit bagi ayahku untuk bertahan sendirian. Ah Su, setelah aku pergi, bisakah kamu membantu Chu? Dia menghela napas. Lupakan, hari-harimu di klan Chu jauh dari menyenangkan. Permintaan saya terlalu egois. Terlepas dari semua itu, saya masih berharap Anda bisa menjanjikan satu hal kepada saya. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi pada klan Chu, tolong bantu saya menjaga Lil Huanzhou. Aku tahu kalian berdua cukup dekat. Juga, aku masih punya adik. Adik laki-laki yang sedang belajar di ibu kota. Jika memungkinkan, tolong bantu saya menyelamatkan dia dari lautan penderitaan ini juga. Petik 2. Suaranya yang lemah akhirnya terdiam. Zuan ingin tertawa, tapi dia juga merasa patah hati. Mengapa sepertinya Anda mengucapkan kata-kata terakhir Anda? Siapa bilang kamu akan mati? Petik 2. Cucuyan tertawa, meskipun tampaknya itu membuatnya tertekan. Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi setidaknya saya memiliki penilaian sebesar ini. Kondisiku saat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh makhluk abadi. Akupuntur pencabut es sebelumnya juga tidak akan berguna sekarang. Petik 2. Saat itu, embun beku di tubuhnya masih pada level yang bisa dikendalikan.
Itulah mengapa itu masih bisa dicabut sedikit demi sedikit melalui penggunaan jarum. Namun, embun beku di tubuhnya sekarang benar-benar di luar kendali, melanda dirinya seperti badai salju. Sedikit yang bisa diekstraksi melalui akupuntur tidak akan berarti banyak. Seorang yang abadi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku bisa. Kamu harus tahu bahwa masih ada cara lain. Zuan menatap matanya yang indah. Cucuyan menatap kosong. Butuh waktu lama baginya untuk memahami maksudnya. Wajahnya, pucat karena lemah, tiba-tiba memerah. Tidak, sama sekali tidak. Anda lebih baik mati daripada menyetujuinya. Zuan sangat kecewa. Tentu saja, Cucuyan tanpa sadar berseru. Segera menyadari kesalahannya, dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, ini bukan karenamu. Bagaimana aku bisa menyetujui hal seperti itu? Bagaimanapun, kita adalah suami dan istri. Zuan tersenyum. Kami hanya pasangan palsu. Cucuyan buru-buru mengoreksi. Palsu, Zuan tidak bisa menahan diri. Kami sudah resmi menikah, dan semua orang di kota Brightmoon tahu bahwa kami adalah suami dan istri. Selain itu, kami telah melakukannya sebelumnya. Petik 2. Bingung, Cucuyan mencoba untuk membela diri, tetapi Zuan melanjutkan, selain itu, jika kamu benar-benar tidak mau, mengapa kamu menjadi sangat marah ketika kamu mengetahui tentang apa yang terjadi antara Qiu Honglei dan diriku sendiri? Cucuyan bingung. Pikirannya kacau balau, dan dia tidak yakin harus berpikir apa lagi. Melihat kebingungannya, Zuan memanfaatkan kesempatan ini untuk menciumnya. Inilah saatnya bagi seorang pria untuk lebih proaktif. Seringkali, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita ditutup oleh lapisan terakhir yang lebih tipis dari kertas. Setelah rusak, semuanya akan mengalir dengan lancar. Jika mereka selalu menahan, keduanya mungkin hanya akan tumbuh semakin jauh. Merasa bibirnya menyentuh bibirnya, mata Cucuyan membelalak. Cengkeramannya pada pakaiannya semakin erat. Bab 287-287. Tabib Chu Estate, Bao Youlu, sudah bergegas ke sana. Dia baru saja akan membuka pintu ketika Qin Wanru menghentikannya. Nyonya, apa artinya ini? Bukankah nona muda itu sakit parah? Bao Youlu bertanya dengan bingung. Wajah Qin Wanru menjadi merah. Ada seseorang di dalam, jadi itu tidak terlalu cocok untuk dimasuki sekarang. Petik 2. Apakah tabib surgawi Ji datang? Bao Youlu tanpa sadar membelai janggut putihnya saat melihat kilatan rasa malu Qin Wanru. Nyonya benar-benar menakjubkan, hati saya mungkin akan tergerak jika saya 20 tahun lebih muda. Tuan Chu cukup diberkati, hanya itu sangat disayangkan. Nasib benar-benar mempermainkan orang. Tidak, itu orang lain. Saya harus merepotkan Tuan Bao untuk menunggu sebentar, Qin Wanru menjelaskan. Apakah ada orang lain dengan keahlian pengobatan luar biasa di kota Brightmoon? Maka yang lama ini akan bisa memperdalam pengalaman saya. Bao Youlu memandang ke arah rumah dengan rasa ingin tahu. Qin Wanru segera merasa canggung. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan banyak hal nanti. Chu Zongtian sudah mondar-mandir dengan gugup. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia menarik istrinya ke samping dan bertanya, Mada, apakah Ah Zu benar-benar bisa diandalkan? Haruskah kita meminta Tuan Bao untuk melihat dulu atau membawa tabib Ji? Petik 2. Dia merendahkan suaranya di bagian kedua agar tidak melukai harga diri Bao Youlu. Qin Wanru juga tidak percaya diri. Aku juga benar-benar tidak tahu, tapi Cuyan sepertinya sangat mempercayainya. Dia mungkin bisa diandalkan. Petik 2. Chu Huanzhao juga berteriak. Saya juga mempercayai saudara ipar saya. Dia pasti akan menyembuhkan kakak perempuan. Petik 2. Qin Wanru menusuk dahi putrinya, berkata dengan apa yang diketahui bocah nakal sepertimu? Ekspresi tertegun ada di wajah Chu Zongtian. Kamu bahkan tidak yakin juga, tapi kamu membiarkan dia memperlakukannya. Cukup. Qin Wanru merasakan gelombang kecemasan. Kemana kamu mengirim iblis rubah itu? Setan rubah. Chu Huanzhao memandang mereka berdua dengan bingung. Chu Zongtian buru-buru berkata, ada seorang anak di sini, kata-kata apa yang kamu gunakan? Qin Wanru mendengus. Apakah aku salah? Mengapa Cuyan akan sangat marah jika wanita itu tidak datang mengetuk pintu kami? Petik 2. Meskipun dia bertindak keras di permukaan, dia masih mengubah kata-katanya. Chu Zongtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu juga tidak bisa menyalahkannya. Dia tidak tahu Cuyan terluka. Kami hanya bisa mengatakan bahwa Ah Zu terlalu lunak pada semua pihak yang memicu hasil seperti ini. Petik 2. Apa? Qin Wanru meledak dalam amarah. Dia bahkan belum bergabung dengan keluarganya, namun kamu sudah berbicara untuknya. Kalian para pria benar-benar tidak memiliki satu pun hal baik tentang Anda. Kalian semua kehilangan akal begitu melihat seseorang yang cantik. Petik 2. Apa maksudmu? Chu Zongtian memiliki senyum paksa di wajahnya. Chu Huanzhao bingung. Ayah punya selir.
Paman-paman di lingkaran itu semuanya memiliki harem yang besar, dan status ayah kita adalah yang tertinggi dari semuanya. Dia sebenarnya merasa sedikit kasihan pada ayahnya. Dia benar-benar berjuang di depan ini. Alasan pertama dia memikirkan ini adalah karena sangatlah normal bagi mereka yang berada di lingkaran bangsawan dunia ini untuk memiliki 3 istri dan 4 suami. Alasan kedua adalah karena ibunya selalu tegas, sedangkan ayahnya lebih menyenangkan, jadi dia secara alami condong ke sisi ayahnya. Tentu saja, jika Qin Wanru tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan memberinya pelajaran menyakitkan tentang apa itu cinta seorang ibu. Wajah Chu Zongtian memerah. Omong kosong. Tidak ada hal seperti itu. Itu suami saudara perempuanmu. Petik 2. Saudara ipar. Chu Huanzhao sebelumnya sangat bersemangat saat menonton semua drama ini dari samping. Dia tercengang saat mendengar ini. Apa yang sedang terjadi? Kakak ipar mengambil selir. Chu Huanzhao mengedipkan matanya. Dia jelas belum bisa mencerna informasi. Berita ini sangat aneh. Aku juga belum pernah mendengar tentang menantu yang keterlaluan. Qin Wanru mendengus marah. Jelas dia tidak puas dengan situasi ini. Siapa dia? Chu Huanzhao hanya merasa pikirannya benar-benar kosong. Kegembiraan aslinya bahwa ayahnya akhirnya mendapatkan seorang selir lenyap. Seorang gadis dari Immortal Abode. Apakah dia tidak takut mempermalukan martabat klan Chu kita? Qin Wanru memelototi suaminya, dengan jelas memperingatkannya untuk tidak mengungkit status pihak lain. Apakah itu Qiu Honglei? Suara Chu Huanzhao naik 1 oktav. Bagaimana kamu tahu? Chu Zongtian terkejut. Bagaimana putrinya tahu tentang perselingkuhan Immortal Abode? Kakak ipar memicu keriuhan besar di tempat itu, jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dia benar-benar berani membawa seseorang kembali begitu cepat. Chu Huanzhao menatap Chu Zongtian dengan marah. Ayah, kemana kamu mengirim wanita itu? Mungkin ruang tamu. Adapun di mana tepatnya, saya tidak akan tahu. Chu Zongtian tanpa sadar menjawab. Mengapa putri kedua saya menjadi lebih marah daripada putri pertama saya? Chu Huanzhao pergi dengan terengah-engah menuju kamar tamu ketika dia mendengar jawaban ini. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Qiu Honglei tidak ada di ruang tamu klan Chu melainkan halaman Zuan. Jadi ini tempat tinggal tuan muda Anda. Senyum tipis muncul di sudut bibir Qiu Honglei saat dia melihat ke halaman kecil di depannya. Memang, tuan muda tinggal di sini. Dia biasanya tidak tinggal dengan nona muda, kata pelayan itu dengan sikap menjilat. Wanita ini terlalu cantik. Badannya sangat harum. Terima kasih. Siapa namamu? Qiu Honglei tersenyum manis. Pelayan itu segera kewalahan dengan bantuan itu, menjawab dengan bingung, yang sederhana ini adalah Jinsu. Jinsu. Qiu Honglei terkikik. Nama ini sangat spesial. 1. Seluruh tubuh pelayan itu mati rasa. Dia tersenyum padaku. Dia tersenyum padaku. Wanita itu dapat meminta apapun yang Anda butuhkan. Pelayan Jinsu ini terus sim. Terima kasih saudara Jin. Qiu Honglei melihatnya pergi sambil tersenyum. Dia kemudian memeriksa halaman kecil ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Saya ingin tahu apakah dia menyembunyikan sesuatu di tempat tinggal normalnya. Qiu Honglei memiliki ekspresi merenung di wajahnya. Dia membuka pintu, hendak melihat sekeliling untuk melihat apakah dia menemukan alasan mengapa Zuan berubah begitu banyak dari dirinya yang sebelumnya dikenal sebagai sampah. Ekspresinya tiba-tiba berubah, buru-buru menghindar ke samping. Hembusan angin kencang menyapu pada saat yang bersamaan. Pihak lain jelas tidak berharap dia menghindari pukulan mematikan ini. Qiu Honglei juga khawatir. Waktu dan sudut serangan pihak lain luar biasa dan sulit untuk diblokir. Manuver mengelaknya benar-benar 120% dari kemampuan normalnya. Dia tidak percaya diri untuk menghindari serangan kedua. Seorang wanita. Kejutan pihak lain hanya terdengar sesaat, tapi itu tidak luput dari telinganya. Siapa orang ini? Karena tidak satupun dari mereka sempat menyalakan lampu, ruangan itu gelap. Kedua belah pihak segera bertukar lebih dari 10 langkah. Apakah ini nona kedua klan Chu? Pikiran ini segera ditolak begitu muncul di kepalanya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa rindu pertama Chu tampaknya telah menyedot semua kekayaan klan Chu. Selain mewarisi kecantikan ibunya, adik perempuannya tidak memiliki satu hal pun yang baik tentangnya. Adapun apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak? Bagaimana mungkin dunia ini memiliki begitu banyak hal yang tidak terduga? 1 Zuan sudah cukup. Bagaimana bisa kebetulan ada yang lain? Lalu siapa dia? Mengapa dia ada di kamar Zuan? Qiu Honglei bingung, tapi dia menjadi semakin geli. Dia memutuskan untuk menangkap wanita ini dulu. Dia merasa seperti sedang mendekati sebuah rahasia besar. Sayangnya, kultivasi wanita ini sangat tinggi. Qiu Honglei tidak menahan sama sekali, namun pihak lain memblokir semua gerakannya, beberapa kali hampir menahannya. Qiu Honglei tidak berani menggunakan kekuatan unsur dari orang-orang klan Chu yang mengejutkan, jadi mereka berdua hanya bisa bersaing dalam pertempuran tanpa senjata. Tapi dia menjadi semakin takut semakin mereka bertengkar.
Pei Mianman juga terkejut. Dia sedang menunggu Zuan di ruangan ini. Sejujurnya, bahkan dia tidak tahu mengapa dia terus berlari ke tempat ini. Mungkin karena dia tidak punya banyak teman sejak dia masih muda, dan Zuan berbeda dari yang lain. Dia sangat menghargai periode pergaulan mereka. Tentu saja, jika Anda bertanya padanya, dia akan mengatakan bahwa ini hanya untuk mencegah Zuan dibunuh oleh Chen Xuan. Dia datang sedikit lebih awal dari biasanya. Dia mengira Zuan sudah kembali dari aktivitas luar, jadi dia penuh harapan. Tapi pada akhirnya, itu adalah seorang wanita. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas, aura ini jelas bukan Chu Chuyan, Chu Huanzhao, atau siapapun dari klan Chu. Dari bagaimana dia menyelinap masuk, dia berasumsi ini adalah seorang pembunuh yang dikirim oleh Chen Xuan. Karena itu, dia segera melawan. Dia awalnya mengira ini akan sangat mudah. Namun, kultivasi pihak lain sebenarnya sangat tinggi. Setiap pertukaran tunggal berbahaya. Setelah bertukar beberapa lusin pukulan, mereka sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa kepada pihak lain. Pei Mianman hampir menggunakan api hitamnya beberapa kali. Tetapi karena dia tidak ingin Chu Chuyan tahu bahwa dia ada di sini, dia menahan diri. Itulah kenapa mereka berdua terus bertarung satu lawan satu, keduanya dengan motif tersembunyi masing-masing. Zuan jelas tidak tahu bahwa jenis pertempuran intens ini sedang berlangsung di dalam ruangan. Dia benar-benar terkonsentrasi untuk merawat Chu Chuyan. Awalnya, Chu Chuyan tanpa sadar menolaknya. Namun, dia juga tahu bahwa perlawanannya lemah. Beberapa saat kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, wajahnya menjadi benar-benar merah. Dasar! Ketika dia mengatakan ini, dia menggigit bahunya dengan keras. Dia akan benar-benar mengembalikan rasa sakit yang dia rasakan padanya. Zuan tersentak. Itu bukan karena rasa sakitnya, melainkan karena dia benar-benar kedinginan. Siapa yang mengatakan bahkan wanita terdingin pun hangat di dalam? Ini memang kasus terakhir kali. Tapi hari ini, rasanya seperti memasuki dunia es dan salju. Jika tubuhnya tidak ditempa oleh Primordial Origin Sutra, makhluk kecil orang normal manapun mungkin akan segera mengerut. Bahkan mungkin meninggalkan kerusakan seumur hidup yang tidak bisa dipulihkan. Zuan dengan lembut menyortir rambutnya yang agak berantakan, berkata dengan lembut, tubuhmu sudah sangat dingin. Anda selalu berpura-pura menjadi kuat, itu pasti sangat sulit. Petik 2. Mata Chu Chuyan langsung menjadi merah. Kata-kata ini menghancurkan cangkang terberatnya, memperlihatkan bagian terlemahnya. Apakah kamu terluka? Setelah rasa malu awalnya, Chu Chuyan malah merasa sedikit menyesal. Zuan tertawa keras. Ini persis seperti yang saya nantikan, bagaimana saya bisa terluka? Dasar! Chu Chuyan mencubitnya dengan marah. Tapi pihak lain benar-benar seperti matahari yang terik, melepaskan kehangatan tanpa akhir ke seluruh tubuhnya. Bagaimana rasanya? Zuan tiba-tiba bertanya. Chu Chuyan. Petik 2. Orang ini sebenarnya menanyakan pertanyaan yang tidak tahu malu. Bagaimana saya harus menanggapinya? Itulah mengapa dia hanya menoleh ke samping, menggigit bibir dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zuan tahu bahwa dia sedang berkonflik saat dia melihat ekspresinya. Dia menjelaskan dengan senyum pahit, saya bertanya apakah Anda merasa sedikit lebih baik sekarang. Saya menggunakan Ki Primordial untuk memelihara tubuh Anda. Jika ada bagian yang tidak aktif, Anda harus segera memberitahu saya, atau bagaimana saya bisa memperlakukan Anda secepat mungkin. Petik 2. Bab 288-288. Baru sekarang Chu Chuyan menyadari bahwa dialah yang memikirkan pikiran yang salah. Lapisan kemerahan menutupi wajah pucatnya. Tubuhnya yang sedingin es juga menghasilkan sedikit kehangatan karena malu. Zuan menyeringai nakal saat melihat kepekaan tubuhnya. Sayang, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Bagian tubuh mana yang paling tidak nyaman? Saya harus melakukan bagian itu dulu. Petik 2. Gigi Chu Chuyan terkatup. Orang ini tidak tahu kapan harus berhenti. Kita berdua sudah melakukan ini, apalagi yang kamu ingin aku katakan? Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku tidak punya pilihan selain memperlakukanmu secara acak seperti yang aku tahu. Zuan berbisik di dekat telinganya. Chu Chuyan mengerutkan kening saat melihat gerakannya. Dia mencoba menghentikannya sekaligus. Tunggu. Petik 2. Di bawah ekspresi bingung Zuan, mata Chu Chuyan berputar dengan kabut, seolah air mata akan keluar. Tolong berhenti sebentar, biarkan aku mengatur napas. Petik 2. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka berdua begitu dekat satu sama lain, untuk beberapa alasan, ingatannya tentang pengalaman terakhir di penjara bawah tanah sangat kabur. Dia hanya ingat campuran kemarahan, rasa malu, dan kebingungan. Ini mungkin pertama kalinya dia masih berpikiran jernih. Apakah laki-laki begitu ekstrim? Chu Chuyan dengan erat mengatupkan giginya saat dia menahan dengan pahit. Wajahnya langsung memerah karena pikiran ini. Pengasuhannya yang ketat segera menghentikannya untuk melangkah lebih jauh dengan pikirannya. Dia hanya bisa memegang erat pakaiannya,
terengah-engah saat dia secara bertahap terbiasa dengan tubuh seorang pria. Ketika dia melihat kerutan alisnya yang indah, Zuan penuh simpati. Dia tidak bisa membantu tetapi membungkuk untuk mencium bibir merahnya. Seluruh tubuh Chu Chuyan bergetar. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya telah dihidupkan sepenuhnya. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka Ratu Es ini begitu sensitif. Senyuman nakal muncul di wajahnya. Kalau begitu aku akan mulai. Petik 2. Chu Chuyan sangat malu sehingga dia tidak berani menatap matanya. Dia memalingkan wajahnya ke samping, memperlihatkan lehernya yang telah lama menjadi agak merah. Dia diam-diam menyuarakan persetujuannya. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Jika itu adalah dirinya sebelumnya, dia tidak akan pernah setuju pria manapun melakukan ini padanya. Bahkan dirinya yang kemarin pasti tidak akan setuju. Tapi sekarang, dia juga tidak mengerti mengapa. Dia tidak ingin mengerti sekarang. Segera, dia tidak punya ruang untuk memikirkan hal-hal ini. Dia merasa tubuhnya seperti perahu kecil di laut, terombang-ambing di bawah badai yang dahsyat. Terkadang, dia dikirim ke awan, terkadang diseret jauh ke laut. Dia tidak tahu kapan dia akan benar-benar tenggelam. Setelah beberapa waktu berlalu, anggota klan Chu di luar sudah sangat cemas. Aku ingin tahu bagaimana situasinya sekarang di dalam. Qin Wanru mondar-mandir di sekitar pintu masuk. Karena putrinya menjadi dewasa sejak usia dini, dan kemudian kepribadiannya menjadi semakin pendiam. Itulah mengapa dia mengatur formasi rune khusus di sekitar pintu dan jendela untuk mengisolasi semua suara. Itulah mengapa tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Qin Wanru berpikir dalam hati bahwa akan lebih baik jika Snow masih di sini. Dia bisa menggunakan dia untuk mencari tahu situasi di dalam. Sejak Snow pergi, Chu Chuyan tidak menemukan pelayan lain untuk dirinya sendiri. Mengapa Anda tidak masuk ke dalam untuk melihat-lihat, kata Chu Zongtian dari samping. Istrinya mengatakan bahwa pengobatan harus dilakukan tanpa busana, sehingga memang tidak pantas baginya untuk masuk. Tapi tidak ada masalah sama sekali untuk istrinya. Qin Wanru merasa ini juga masuk akal. Tidak pantas bagi orang lain untuk masuk, tetapi sebagai seorang ibu, seharusnya tidak ada masalah. Karena itulah dia mengetuk pintu dan berkata, "Ah Su, bagaimana kondisi Chuyan? Aku akan masuk jika kamu tidak mengatakan apa-apa." Masih belum ada jawaban. Karena khawatir akan keselamatan putrinya, dia mendorong pintu, tetapi pintu itu tidak bergeming sama sekali. Bocah itu mengunci pintu. Qin Wanru menatap suaminya dengan marah. Chu Zongtian mengangguk. Putrinya masih muda, tetapi kultivasinya sangat tinggi. Pembatasan yang dia terapkan bukanlah sesuatu yang bisa dibatalkan oleh orang biasa. Dia berjalan ke pintu dan dengan lembut menekan ke pintu. Qi meninggalkan tubuhnya, membatalkan batasan di pintu. Selesai. Petik 2. Bantu aku mengawasi luar. Saya akan memeriksanya, Qin Wanru memperingatkan. Jika banyak orang tidak sengaja menyerbu masuk dan melihat putri mereka tanpa pakaian, maka kesucian macam apa yang akan ditinggalkan putri mereka. Itu sebabnya dia hanya bisa santai jika suaminya berjaga-jaga di sini. Chu Zongtian memberinya anggukan, menunjukkan agar dia merasa nyaman. Qin Wanru kemudian membuka pintu dan masuk. Dia buru-buru menutup pintu lagi di belakangnya dan menguncinya lagi. Baru kemudian dia masuk ke dalam. Bagaimanapun, ini adalah putri berharga dari seorang pangeran, jadi kamarnya masih cukup besar. Qin Wanru tidak bisa segera melihat situasi di dalam dengan jelas. Karena khawatir mereka berada di bagian penting dalam proses perawatan, dia juga tidak ingin menggunakan suara keras. Aku akan diam-diam melihat dan pergi setelah memastikan putriku baik-baik saja. Saya tidak akan mengganggu proses perawatan mereka. Ketika dia masuk ke kamar, dia tiba-tiba mendengar suara tangisan dan erangan yang tertahan yang aneh. Qin Wanru bingung. Dia tidak asing dengan jenis suara ini, tapi bagaimana mungkin? Ini mungkin erangan dari kondisi Chu Chuyan yang terlalu serius, bukan? Pikiran ini baru saja memasuki pikirannya, namun ketika dia membalik layar, pemandangan di depannya benar-benar tercengang. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mempersiapkan dirinya untuk kondisi putrinya yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan ini. Zuan dan Chu Chuyan juga tidak menyangka dia akan masuk. Mereka berbalik tanpa sadar ketika mereka mendengar suara aneh itu. Kemudian, mereka bertiga semua melebarkan mata mereka. Zubrat, kamu. Setelah keterkejutan dan keheranan awalnya, Qin Wanru akhirnya pulih. Dia tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi amarah. Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 1024 rage. Qin Wanru menolak untuk percaya bahwa putrinya akan mengizinkan pria manapun untuk memperlakukannya seperti ini, bahkan jika ini adalah suaminya yang sebenarnya. Maka hanya ada satu penjelasan. Zuan memanfaatkannya seperti binatang buas saat dia terluka parah dan tidak berdaya untuk melawan.
Ketika dia memikirkan tentang bagaimana semua orang masih khawatir di luar, sama sekali tidak menyadari bahwa putrinya menderita kemalangan dan penghinaan seperti ini di dalam, dia ingin menguliti Zuan hidup-hidup. Anda telah berhasil menjebak Qin Wanru selama +999 +999 +999. Dia tidak bisa lagi menahan diri, langsung menyerang Zuan. Dia benar-benar kejam, berusaha membunuh. Zuan mengelak ke samping dengan panik. Tapi Qin Wanru masih memiliki 6 tingkatan budidaya. Bagaimana bisa semudah itu untuk menghindar? Pada saat krisis, dia buru-buru menunjukkan Sunflower Phantasm yang dimodifikasi dari Mili. Sosoknya segera terbelah menjadi dua, berlari ke dua arah yang berbeda. Qin Wanru memfokuskan semua perhatiannya pada sosok di depannya. Telapak tangannya dipotong dengan kejam, langsung membelah ke tengah punggungnya. Tapi perasaan kosong yang ditransmisikan kembali ke dalam dirinya telah membuatnya terkejut. Sosok di depannya tersebar menjadi hamparan cahaya dan bayangan. Umpan. Bagaimanapun, dia masih seorang bangsawan, jadi dia berpengalaman. Dia segera bereaksi. Segera, matanya tertuju pada Zuan di sisi lain. Ketika dia baru saja akan menyerang lagi, dia tiba-tiba mendengar cucuyannya berkata dengan lemah dari samping, "Bu. Tidak apa-apa, ibu ada di sini." Qin Wanru segera bergegas untuk mendukungnya. Pada saat yang sama, hatinya melembut. Dia berpikir tentang betapa bangga dan sombongnya putrinya sejak lahir, namun kemurniannya akan dihancurkan oleh tipe orang ini. Itu semua salah kita karena terlalu mempercayainya. Dia baru saja akan bangun dan menyerang lagi. Berhenti. Cucuyan segera meraih tangannya, sementara tangan lainnya meraih selimut di sekelilingnya. Qin Wanru menatapnya dengan bingung. Reaksi putrinya terlalu aneh. Apakah ini karena dia terlalu terkejut dengan situasinya? Dia sebenarnya, memberi saya perawatan. Cucuyan menundukkan kepalanya, wajahnya sudah benar-benar merah. Ini benar-benar memalukan. Dia dilihat oleh ibunya sendiri. Dia masih terlalu malu untuk mengatakan apa-apa, tapi dia khawatir ibunya benar-benar akan membunuh Zuan atau membuat orang lain khawatir untuk bergegas masuk. Itu akan menjadi lebih penghinaan. Pengobatan. Apa sih yang dirawat di sini? Qin Wanru hanya mengambil ini karena putrinya terlalu malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Jangan khawatir, ibumu akan membalas dendam setelah kecil ini melecehkanmu hari ini. Petik 2. Dia menyerang Zuan setelah mengatakan ini. Cucuyan panik saat melihat ibunya tidak mengerti. Dia hanya bisa berkata, sebenarnya, aku setuju. Petik 2. Qin Wanru berhenti di tengah pengisian daya. Dia berbalik tak percaya. Apa katamu? Wajah Cucuyan benar-benar gelap. Setelah sedikit waktu berlalu, dia akhirnya menetapkan resolusinya. Sebenarnya, di Dungeon, kita sudah menjadi suami dan istri sejati. Petik 2. Qin Wanru. Petik 2. Dia tidak akan pernah membayangkan situasi ini tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Zuan sangat tersentuh. Bagaimanapun, meskipun keduanya memiliki interaksi yang intim, itu hanya untuk menyelamatkan Cucuyan. Keduanya tahu bahwa keduanya masih jauh dari pasangan suami istri sejati. Cucuyan belum benar-benar menerimanya. Siapa yang mengira bahwa Cucuyan benar-benar akan mengakuinya sendiri? Dia sangat senang dia akan meledak. Keduanya sudah menyelesaikan pernikahanmu di penjara bawah tanah rahasia. Qin Wanru langsung tertegun. Dia tiba-tiba mengerti sedikit. Pantas saja putri saya rela menerima perawatan tanpa busana meski sifatnya dingin dan menyendiri. Saya harus meramalkan ini. Tapi biarpun kalian berdua benar-benar suami dan istri, kalian berdua masih melakukan hal seperti ini pada waktu seperti ini. Ini keterlaluan. Qin Wanru sudah tidak berminat untuk mencoba mencari tahu sejarah keduanya. Saat ini, putrinya jelas terluka parah. Sekelompok orang dengan gugup menunggu di luar, namun mereka. Saya benar-benar menyelamatkan Cuyan. Zuan berkata sambil tersenyum pahit. Tutup mulutmu. Qin Wanru menatapnya dengan penuh kebencian. Tapi ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia mengejarnya dengan sangat marah barusan karena dia tidak memperhatikan hal lain. Sekarang setelah dia sedikit tenang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengenakan apapun. Mengapa orang ini begitu? Jadi, wajah Qin Wanru segera menjadi merah. Dia agak bingung saat melihat Cucuyan. Bagaimana putrinya yang lembut bisa menahan hal seperti itu? Bab 289/289. Sementara itu, Cucuyan sama sekali tidak memperhatikan apa yang salah. Dia dengan panik menjelaskan, Bu, dia benar-benar memperlakukanku. Metode ini mungkin terdengar agak gila, tapi itu benar-benar menyembuhkanku. Lehernya bahkan menjadi merah saat dia berbicara. Bagaimanapun, dia telah menjadi putri yang luar biasa sejak dia masih kecil, tidak pernah membuat orang tuanya khawatir. Namun dia benar-benar harus menjelaskan adegan yang memalukan itu kepada ibunya. Itu benar-benar terlalu memalukan. Ini semua salah orang ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap Zuan dengan penuh kebencian. Zuan tampak sangat bersalah.
Bagaimana ini salahku? Siapa yang mengira ibumu tiba-tiba masuk? Qin Wanru menoleh dengan kaku ke samping. Dia kemudian memandang putrinya dengan sangat prihatin. Yaner, apakah kondisimu sudah membaik? Cucuyan menggigit bibirnya sambil berkata pelan, aku belum sembuh total, tapi aku merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Petik 2. Hal seperti ini benar-benar memiliki efek penyembuhan. Qin Wanru tercengang. Dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang adil, namun ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Dia mungkin berbeda dari pria lain. Cucuyan menjelaskan dengan tenang. Sebagai seorang jenius kultivasi, dia dapat merasakan dengan tajam bahwa ki pihak lain dapat memperbaiki meridiannya secara alami di tempatnya, seolah-olah itu adalah ki miliknya sendiri. Tapi tentu saja, dia benar-benar pemula dalam masalah seperti ini, jadi dia tidak punya cara untuk memastikan apakah ini benar. Zuan menambahkan dari samping dengan panik, ini terutama karena konstitusi dan metode kultivasi saya. Pria lain tidak bisa melakukan hal yang sama. Petik 2. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan keduanya membuat kesalahpahaman lagi pada saat seperti ini. Qin Wanru ingin bertanya kepadanya apa jenis konstitusi dan teknik yang dia bicarakan, tetapi wajahnya menjadi kaku begitu dia berbalik. Dia segera mengalihkan pandangannya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal ini. Pakai pakaian sialan itu. Qin Wanru duduk dengan sisinya di sampingnya, kepala menoleh. Dadanya yang cukup naik turun, tidak diketahui apakah itu karena amarahnya masih belum hilang atau karena alasan lain. Ikuti saya saat Anda berpakaian, dan kemudian jelaskan situasinya kepada guru. Petik 2. Qin Wanru menambahkan, dia jelas tidak bisa membiarkan Zuan terus menyiksa putrinya karena dia sudah masuk. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak bisakah Anda suami dan istri bermain-main di malam hari di balik pintu tertutup? Kalian hanya harus bermain-main sekarang ketika semua orang masih dengan gugup menunggu di luar. Cuyan dulu sangat baik. Itu semua adalah kesalahan Zuan karena telah menyesatkannya. Dia segera meledak menjadi amarah ketika dia memikirkan hal ini. Anda berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 777 rage. Zuan mengambil pakaiannya yang berserakan sambil berkata sambil tersenyum paksa, tapi aku masih belum menyelesaikan perawatan Cuyan. Jika kita pergi sekarang, semua upaya kita di masa lalu akan hancur. Petik 2. Cuyan. Petik 2. Qin Wanru. Petik 2. Apa yang coba dikatakan orang ini? Jangan bilang dia ingin melanjutkan. Qin Wanru hampir gila. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan Cuyan? Zuan memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia menunjuk ke arah Cuyan. Kalau begitu tanyakan padanya jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Qin Wanru hanya bisa melihat putrinya. Putrinya selalu seorang jenius kultivasi, jadi dia secara alami memahami kondisi tubuhnya lebih baik daripada siapapun. Beberapa energi dingin di tubuh saya sudah mulai pulih lagi. Cuyan berbicara dengan ragu-ragu. Reservasinya sebagai seorang wanita muda membuatnya tidak ingin mengakui ini, tetapi setelah mengelola banyak urusan klan Chu selama ini, dia masih melatih dirinya untuk tetap rasional setiap saat. Jika Zuan diusir sekarang, maka semuanya akan benar-benar hancur pada langkah terakhir. Dia pikir dia pasti sudah mati sekarang. Dia bahkan meninggalkan begitu banyak kata-kata yang sekarat. Ini semua karena dia tidak bisa melepaskan klan Chu pada akhirnya. Sekarang setelah ada harapan untuk hidup, bagaimana dia bisa melepaskannya karena dorongan sesaat? Bagaimanapun, aku dan Ah Su sudah seperti itu. Beberapa kali lagi tidak membuat perbedaan. Meskipun Cuyan dengan hati-hati memilih kata-katanya, artinya masih jelas. Qin Wanru. Petik 2. Dia tahu bahwa putrinya selalu orang yang bersungguh-sungguh. Jika dia berbicara seperti ini, maka kemungkinan besar inilah masalahnya. Meskipun dia merasa sedikit dianiaya, tetaplah kesehatan putrinya yang paling penting. Dia hanya bisa bangun dan berkata, kalau begitu kalian berdua bisa terus bekerja keras, aku akan membantu kalian berdua menjaga pintu masuk. Petik 2. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat aneh? Situasi seperti apa yang akhirnya aku hadapi? Qin Wanru ingin memberi Zuan tatapan penuh kebencian lagi. Tapi ketika dia mengingat penampilannya barusan, ekspresinya langsung menjadi tidak wajar. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Ini semua salahmu, membuatku sangat malu. Saat ibunya pergi, penampilan kuat Cuyan menghilang tanpa jejak. Dia mulai menangis di tempat tidur. Zuan bergegas menghiburnya. Baiklah, baiklah, itu semua salahku. Aku seharusnya merasakan kedatangannya. Petik 2. Ekspresinya tiba-tiba menjadi kosong saat dia berbicara. Selimut yang menutupi tubuh Cuyan meluncur saat dia mulai terisak, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna. Kamu masih mencari. Apakah kamu belum cukup melihat sebelumnya? Cuyan menarik selimut kembali dengan panik. Dia hanya bisa mengeluh seperti ini untuk menyembunyikan rasa malunya. Zuan berkata sambil menghela nafas, istri, kamu benar-benar terlalu cantik.
Aku tidak akan bosan melihatmu selama sisa hidupku. Petik 2. Tidak peduli seberapa sombong dan dinginnya Cucuyan biasanya, dia masih seorang gadis kecil yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya. Perasaan manis muncul di hatinya saat mendengar pujian suaminya. Bagaimana mungkin Zuan bisa menahan penampilan cantik pemalu ini? Dia terjun ke spray dan memeluknya. Cucuyan segera menyuarakan keluhannya saat dia menekannya dengan kasar lagi. Kenapa kamu selalu kasar? Zuan tertawa. Bukankah buku Dominating Sword Immortal itu favoritmu? Ah, kamu benar-benar melihatnya hari itu. Cucuyan menjadi sangat malu sehingga dia berharap ada lubang yang bisa dia sembunyikan. Dia tidak bisa lagi menahan diri, memberinya ciuman. Chu Zongtian dan yang lainnya dengan cepat mengepung Qin Wanru ketika dia meninggalkan ruangan. Bao Youlu juga berjalan dengan ekspresi penasaran. Bagaimana kabar Cuyan? Wajah Chu Zongtian penuh perhatian. Wajah Qin Wanru menjadi merah saat adegan sebelumnya muncul di benaknya. Ah Zu saat ini sedang merawatnya. Dia harus melewati fase kritis. Petik 2. Chu Zongtian tertawa keras. Itu bagus, kalau begitu bagus. Saya harus menghargai menantu laki-laki ini. Petik 2. Qin Wanru penuh dengan dendam tersembunyi. Anda mungkin baru saja membunuhnya di sana dan kemudian jika Anda melihat apa yang dia lakukan terhadap putri Anda di ruangan itu. Bao Youlu juga menyuarakan pujiannya. Saya tidak menyangka tuan muda memiliki keterampilan ajaib seperti itu. Dia benar-benar mampu memperlakukan nona muda. Orang tua ini harus berkonsultasi dengannya dengan benar ketika dia keluar. Petik 2. Dia adalah orang pertama yang mendiagnosis Cucuyan saat itu, pada saat itu di ujung akalnya untuk penyembuhan. Siapa yang mengira Zuan bisa menyelamatkannya? Bagaimana mungkin dia tidak penasaran? Qin Wanru memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Saya tidak berpikir itu adalah sesuatu yang bisa Anda pelajari. Petik 2. Bao Youlu segera menjadi tidak puas. Nyonya, apakah Anda meremehkan yang lama ini? Yang lama ini masih memiliki beberapa pencapaian di bidang ini. Bahkan Jidengtu itu hanya sedikit lebih baik dariku. Keterampilan medis apa yang ada di dunia ini yang tidak dapat saya pelajari? Petik 2. Ini, aku takut kamu mungkin tidak benar-benar bisa mempelajarinya. Alasan utamanya adalah karena tekniknya agak istimewa. Ketika dia melihat sosok tua Qin Wanru, hal muda dan kuat itu muncul di benaknya. Kontras yang kuat membuat jantungnya berdebar kencang. Dia segera mengusir pikiran itu dari kepalanya. Bao Youlu tidak mau melepaskannya, terus bertanya padanya. Qin Wanru secara acak menemukan beberapa alasan untuk menenangkannya. Karena khawatir dia akan terus bertanya tentang ini, dia buru-buru berkata kepada suaminya, Guru, mengapa Huan Zhao belum kembali setelah sekian lama? Apa terjadi sesuatu padanya? Petik 2. Chu Zongtian tercengang. Apa yang mungkin terjadi di perkebunan? Qin Wanru menjawab, dia selalu dekat dengan kakak perempuannya. Bagaimana jika dia marah ketika dia mendengar tentang masalah Qiu Honglei dan menggunakan cambuk meratap padanya? Reputasi klan Chu kita akan benar-benar habis untuk saat itu. Petik 2. Kamu benar, aku akan pergi dan melihatnya sekarang. Chu Zongtian pergi dengan tergesa-gesa. Dia tidak punya ruang untuk memikirkan hal-hal ini karena khawatir untuk Cucuyan. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Cucuyan tidak lagi dalam bahaya, dia merasa jauh lebih santai. Dia mulai panik ketika memikirkan sosok cantik Qiu Honglei yang dipukul oleh cambuk meratap muncul di kepalanya. Ini bukan karena dia memiliki pemikiran lain terhadap Qiu Honglei, tetapi sebagai seorang pria, dia tidak tahan melihat wajah kecantikan luar biasa seperti Qiu Honglei menderita kerusakan sekecil apapun. Ini hampir tampak seperti menurunkan kasih karunia surgawi. Qin Wanru dalam hati melepaskan nafas ketika dia melihat suaminya pergi. Masalah antara pasangan muda di ruangan ini memang agak merepotkan, tidak nyaman untuk memberitahunya hal-hal ini. Tapi membuat seorang ayah menunggu di luar dengan bodohnya juga tampak tidak pantas. Itulah mengapa dia menemukan alasan untuk mengusirnya. Bao Youlu ingin bertanya tentang metode pengobatan Zuan lagi, tapi dia sudah menemukan alasan yang bagus selama istirahat ini. Dia buru-buru berkata, saya harus meminta Tuan Bao untuk menyiapkan obat pemelihara tubuh untuk Cuyan. Petik 2. Tidak masalah. Ekspresi Bao Youlu langsung berubah setelah dia akhirnya berguna. Ketika dia baru saja mulai pergi, Qin Wanru tiba-tiba memanggilnya lagi. Tahan, harap siapkan juga beberapa obat peningkat vitalitas. Petik 2. Meningkatkan vitalitas. Bao Youlu tercengang. Namun, dia dengan cepat bereaksi. Tidaklah buruk untuk menyiapkan beberapa obat penambah vitalitas untuk kangen muda dengan kondisinya saat ini. Adapun orang-orang dari cabang kedua dan ketiga yang datang, mereka semua diusir. Selain itu, Chu Yucheng masih terluka parah dan membutuhkan perawatan yang tepat. Qin Wanru akhirnya menghela nafas lega ketika semua orang diusir. Dia tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mencari tahu tentang apa yang terjadi di dalam lagi. Benar-benar akan ada skandal besar jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Itu semua salah Zuan. Hatinya benar-benar tersiksa oleh barang-barang pria ini.
Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 233 rage. Chu Zongtian sedang dalam perjalanan untuk menemui Chu Huanzhao, tetapi dia bertemu dengannya di tengah jalan. Dia segera bertanya, Huanzhao kecil, apa yang kamu lakukan dengan Nona Qiu? Aku baru saja akan bertanya tentang dia. Saya tidak menemukan wanita itu sama sekali. Kata Chu Huanzhao dengan terengah-engah. Pandangan aneh tiba-tiba muncul di matanya. Ayah, kamu sedang aneh, sangat aneh. Dia bukan selirmu, jadi kenapa kamu begitu gugup? Petik 2. Di manakah anak nakal sepertimu belajar untuk memikirkan begitu banyak hal acak? Chu Huanzhao menatap putrinya dengan kesal. Dia melihat Riel Chu. Ekspresinya menjadi agak aneh. Apakah wanita itu datang ke sini untuk mencuri? Bab 290-290. Chu Zongtian panik. Dia bergegas kembali untuk memeriksa barang-barang berharga milik perkebunan. Dari cara ayahnya bertindak, Chu Huanzhao berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dia mengikuti dengan panik. Ketika Chu Zongtian melihat barang-barang klan, dia tidak menemukan ada yang hilang. Anak sungai spiritual yang sangat penting telah terkontaminasi untuk waktu yang lama. Apakah saya terlalu banyak berpikir? Chu Zongtian memanggil pelayan bernama Jin Zhu itu, menanyakan kemana tepatnya dia membawa Qiu Honglei. Jin Zhu bingung. Bukankah tuannya menyuruhku membawa wanita itu ke kamar tuan muda? Wajah Chu Zongtian terlihat kosong. Kapan saya mengatakan itu? Nyonya Qiu berkata begitu, Jin Zhu menjawab dengan sikap sungguh-sungguh yang mematikan. Chu Zongtian. Petik 2. Mengapa perkebunan kita memiliki begitu banyak keajaiban ini? Cheng Shuping sudah cukup membuat kita pusing, sekarang kita punya Jin Zhu ini juga. Chu Huanzhao juga bereaksi sekarang. Dia pergi ke kamar kakak ipar. Wanita ini sangat tidak tahu malu. Chu Huanzhao tiba-tiba meledak karena amarah. Dia bergegas menuju halaman Zuan, menggerutu karena marah. Kelopak mata Chu Zongtian melonjak, karena dia memperhatikan bahwa putrinya benar-benar membawa cambuk meratap bersamanya. Karena itu, dia mengejarnya karena khawatir akan sesuatu yang buruk terjadi. Qiu Honglei dan Pei Mianman saling meninju dan menendang, pertarungan mereka sudah mencapai lebih dari 100 gerakan. Dari pengujian timbal balik awal hingga benar-benar bertarung, keduanya sekarang tidak menahan sama sekali. Segera setelah itu, keduanya menderita luka dalam yang cukup parah. Namai dirimu, Jalang. Selama jeda antara pertempuran mereka, Pei Mianman terengah-engah sambil bertanya dengan keras. Ini awalnya tempat di mana dia dengan senang hati menunggu kembalinya Zuan. Siapa yang mengira wanita acak ini akan muncul? Perbedaan dari apa yang dia harapkan ini membuatnya sangat kesal. Qiu Honglei menolak untuk kalah. Dan kamu Jalang yang mana? Keduanya bertanya-tanya siapa wanita itu. Apakah dia teman atau musuh Zuan? Tapi tidak ada kecerdasan tentang wanita lain. Mereka berdua mengira masih banyak hal yang belum mereka ketahui. Keduanya memiliki motif tersembunyi. Tidak ada yang mau bertanya kepada yang lain tentang hubungan mereka dengan Zuan karena takut terungkap. Dengan demikian, mereka berdua memulai ronde pertempuran lainnya. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Hah, mengapa ini begitu besar? Petik 2. Wanita ini tidak kalah denganku. Ah Zhu memiliki seseorang seperti ini di sisinya. Petik 2. Pertempuran menjadi semakin intens. Pei Mianman kaget, karena dia sudah mendengar langkah kaki yang terburu-buru. Dia melepaskan hef dingin dan berkata, hitung dirimu beruntung kali ini. Dia tidak ingin orang-orang klan Chu tahu bahwa dia ada di sini, jadi dia tidak bisa terus berjuang melawan wanita ini. Huff, hanya peringkat kelima yang sepele. Saya akan memastikan untuk membuat Anda menyesali ini saat saya melihat Anda lagi. Sosoknya melompat dengan cepat. Teknik gerakannya sangat cepat, membawa sosoknya ke dalam kegelapan malam. Qiu Honglei juga mengusap dadanya, sedikit rasa sakit melintas di wajahnya. Gerakan pelacur ini benar-benar sengit. Jika bukan karena aku tidak ingin membuat khawatir klan Chu, aku sudah membunuhmu 100 kali lipat. Huff, hanya peringkat kelima yang sepele. Qiu Honglei, segera keluar dari sini. Teriakan marah seorang wanita muda terdengar dari kejauhan. Apakah putri kedua yang bodoh itu? Dia jelas sudah melakukan penyelidikan menyeluruh pada klan Chu sebelum dia datang ke sini. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang semua orang penting di sini. Dia ingin membereskan pakaiannya yang berantakan lagi. Tapi setelah sedikit ragu dia memutuskan untuk keluar begitu saja. Apa yang terjadi denganmu? Chu Huanzhao datang untuk mencela dia, tetapi ketika dia melihat situasi sulit pihak lain, dia tanpa sadar menelan kata-kata itu. Chu Zongtian juga tercengang. Pakaian dan rambut Qiu Honglei berantakan, wajahnya memancarkan rona merah muda yang mempesona. Ada lapisan keringat halus di dahinya. Semua ini membuatnya semakin menggoda, bahkan lebih cantik dan menawan. Lady Qiu, apa yang terjadi? Chu Zongtian juga tidak bisa membantu tetapi bertanya. Duke bulan yang cerah. Ada seorang wanita yang tiba-tiba menyerang saya.
Jika bukan karena Bright Moon Duke datang dengan cepat, saya mungkin. Qiyu Honglei sudah meneteskan air mata saat dia berbicara. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di Immortal Abode, dia sudah menguasai seni menangis. Itu memenuhi hati orang lain dengan belas kasihan dan tidak tampak palsu sama sekali. Seorang wanita, Chu Zongtian tercengang. Dia tanpa sadar melirik putrinya. Chu Huangzhao menjadi gugup. Apa yang kamu lihat padaku? Aku sudah bersamamu selama ini. Petik 2. Chu Zongtian masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Ketika dia melihat kursi dan meja yang berantakan, ekspresi Chu Zongtian menjadi aneh. Lady Qiyu juga seorang kultivator. Mengapa saya tidak merasakan jejak Qi dari tubuhnya? Saya bukan seorang kultivator sejati, saya hanya mempelajari beberapa trik. Bagaimanapun, Immortal Abode adalah tempat di mana Anda membutuhkan beberapa trik untuk melindungi diri sendiri. Qiyu Honglei sudah menyiapkan alasan. Chu Zongtian mengangguk. Penjelasan ini masuk akal. Dia memandang semuanya dengan kasar. Sepertinya penyusup misterius itu tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas baik dalam kegelapan. Petik 2. Qiyu Honglei menambahkan dengan tergesa-gesa, itu masih karena Bright Moon Duke tiba dengan cepat, jadi pencuri itu lari dengan panik. Meskipun Chu Zongtian biasanya tidak terpengaruh oleh pesona feminin, dia masih merasa senang dipuji oleh kecantikan. Itu masih kelalaian klan Chu. Kami telah membiarkan Nona Qiyu menjadi terkejut kali ini. Anda mengatakan bahwa pencuri ini adalah seorang wanita. Petik 2. Benar, dia seorang wanita, dan usianya seharusnya tidak terlalu tinggi. Qiyu Honglei menambahkan ke dalam tapinya sangat besar. Seorang wanita, Chu Zongtian sedikit tertegun. Mengapa ada begitu banyak penyusup akhir-akhir ini? Apakah semua ini kebetulan? Kami benar-benar harus memperkuat keamanan di sekitar sini. Karena itu, dia berkata, Nona Qiyu, daerah ini sedikit lebih jauh sehingga keamanannya mungkin lebih longgar. Pelayan, wanita cerah Qiyu ke ruang samping untuk beristirahat. Petik 2. Dia jelas tidak akan membiarkan menantunya tidur dengan wanita ini. Qiyu Honglei tidak keberatan sama sekali. Terima kasih Bright Moon Duke. Petik 2. Sementara itu, dia mengutuk dalam hati itu semua adalah kesalahan wanita misterius itu. Kalau tidak, aku bisa memperdalam hubunganku dengan Ah Su lebih jauh. Chu Zongtian memanggil kepala pelayan Hong Zong setelah mengusir Qiyu Honglei, memerintahkannya untuk memperkuat pertahanan perkebunan lagi. Lagi pula, terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Chu Huanzhao dengan demikian dikirim ke kakak perempuannya untuk memeriksa kondisinya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia datang untuk menyelesaikan masalah dengan rubah betina itu. Kenapa dia membiarkannya pergi begitu saja? Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia terlihat seperti berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, amarahnya menghilang sedikit. Dia berpikir siapapun wanita misterius itu, dia benar-benar membantunya melampiaskan sebagian amarahnya. Namun beberapa saat kemudian, suasana hatinya kembali turun. Meskipun dia biasanya riang, dia masih berpisah dengan cantik dan jelek. Dia awalnya mengira bahwa reputasi Qiyu Honglei tidak berdasar. Seberapa cantik dia. Tetapi ketika dia melihatnya sendiri, dia harus mengakui bahwa gadis ini sangat cantik. Setiap gerakan yang dia buat sepenuhnya menunjukkan sikap seorang wanita. Dia melihat dadanya yang tidak menarik, bergumam pelan, dadanya bahkan sangat besar. Apa katamu? Qin Wanru saat ini sedang menjaga di luar kamar putrinya. Dia tiba-tiba menyadari gumaman bungsunya saat berjalan mendekat. Tidak ada. Mata Chu Huanzhao bergerak. Ketika dia melihat dada ibunya yang mengesankan, dia merasa lebih tertekan. Mengapa saya tidak bisa mewarisi bagian ibu saya yang ini? Kalau tidak, mengapa saya harus takut pada Qiyu Honglei itu? Apakah itu benar-benar bukan apa-apa? Qin Wanru mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya ketika dia melihat ekspresi putrinya yang tidak wajar. Sesuatu telah terjadi pada putri terbesarnya, dia benar-benar tidak ingin terjadi sesuatu pada anak bungsunya juga. Wajah Chu Huanzhao memerah. Dia buru-buru mengganti topik, tidak apa-apa. Bagaimana kakak? Petik 2. Sekarang giliran Qin Wanru yang memerah. Kakak iparmu sedang melakukan perawatan. Petik 2. Senyum lebar segera muncul di wajah Chu Huanzhao ketika dia mendengar tentang ini. Kakak ipar sangat hebat. Saya akan meminta saudara ipar merawat saya jika saya sakit di masa depan. Petik 2. Qin Wanru segera menjadi pucat karena ketakutan. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Mengapa? Chu Huanzhao bingung. Dia tidak tahu mengapa ibunya bertingkah seperti ini. Jangan tanya kenapa. Jika saya mengatakan tidak, maka tidak. Wajah Qin Wanru memerah karena dia memikirkan metode pengobatan Zuan. Kenapa tidak apa-apa untuk kakak perempuan tapi tidak untukku? Bu, kamu tidak adil. Chu Huanzhao sudah tidak senang karena masalah Qiyu Honglei. Ketika dia memikirkan bagaimana ibunya selalu memuji kakak perempuannya sejak mereka masih kecil, meskipun dia tidak pernah mengatakan apa-apa secara langsung, anak-anak tetap ingin menjadi orang yang disukai oleh orang tua mereka. Semua perasaan terpendamnya meledak saat ini, air mata mengalir.
Dia berbalik dan berlari tanpa berbalik tidak peduli bagaimana Qin Wanru memanggilnya. Anak ini, Qin Wanru menginjak kakinya. Cucuyan dalam kondisi kritis sekarang, jadi dia tidak berani meninggalkan ambang pintu. Karena itu, dia hanya bisa menginjak kakinya dengan marah. Anak bodoh, apa kau tahu bagaimana kakak iparmu memperlakukan kakakmu? Apakah Anda benar-benar bersedia dirawat olehnya? Itu semua salah Zuan. Anda berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 531 rage. Zuan menggigil di dalam ruangan. Apa yang wanita ini miliki terhadap saya? Mengapa dia marah padaku pada saat seperti ini? Cucuyan memperhatikan ada sesuatu yang salah dengannya. Dia bertanya, suaranya berubah, ada apa? Dia segera melompat ketakutan, tidak berani percaya bahwa ini adalah suaranya sendiri. Dia belum pernah berbicara dengan suara yang ambigu sebelumnya, tetapi semua ini tampak sangat alami. Zuan tersenyum. Tidak ada. Petik 2. Huff. Ibumu selalu menggangguku. Itu benar bahwa saya mengumpulkan minat dari tubuh Anda. Kaki Qin Wanru hampir menyerah setelah berdiri begitu lama. Pintu kamar akhirnya terbuka, Zuan keluar dengan semua bajunya keluar. Dia mengeluh dalam hati, apakah kamu semacam binatang? Berapa banyak waktu yang Anda butuhkan? Tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata ini dengan lantang, jadi dia hanya bisa bertanya, bagaimana Cuyan? Petik 2. Zuan menjawab, kita sudah keluar dari zona bahaya. Dia harus sembuh total setelah beberapa kali. Penyakit ini juga akan benar-benar musnah sampai ke akarnya. Petik 2. Qin Wanru tertegun. Kamu perlu beberapa kali lagi. Wajah Yup Zuan menjadi sedikit merah. Ini sebenarnya adalah niat egoisnya sendiri. Setelah hari ini, kondisi Cucuyan sudah membaik. Tapi dia masih memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Bukankah dia akan menjadi idiot jika dia melepaskan kesempatan besar ini? Ekspresi Qin Wanru berubah beberapa kali. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak memilih untuk mengatakan apapun dan malah buru-buru masuk untuk memeriksa kondisi putrinya. Zuan bertanya-tanya apakah dia terlalu kedinginan jika dia pergi sekarang. Tetapi sekarang setelah seorang ibu dan putrinya mengobrol secara pribadi, akan agak canggung baginya untuk tinggal di sini. Ketika dia baru saja akan pergi, dia melihat Yue San bergegas dengan bingung. Di mana Tuan dan Nyonya? Sesuatu yang besar terjadi. Petik 2.